Dengan kilatan cahaya tombak berwarna merah darah, semua kerangka itu tersapu, dan tulang-tulang yang patah berserakan di seluruh tanah. Kerangka-kerangka itu tidak kuat, dan tulang-tulang mereka tidak cukup keras, sehingga mereka tidak dapat menghentikan Tang Ao sama sekali. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Sekilas, mereka begitu padat sehingga tampak seperti lautan putih. Dengan momentum yang tak tergoyahkan, sosok Tang Ao melesat bagai kilat, dan tombak pembasmi di tangannya terus diayunkan, membajak lorong lebar di lautan kerangka. Setelah mencapai tengah laut, dia melihat sekeliling. Kerangka-kerangka ini benar-benar terlalu merepotkan dan merusak pemandangan. Meskipun mereka tidak mengancamnya, gangguan mereka yang terus-menerus di sekitarnya mencegahnya untuk segera mendeteksi inti diagram formasi Yin Qi. Jadi dia berubah pikiran dan mengoperasikan dua diagram formasi secara ekstrim. Gelombang energi yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Diagram pembentukan energi spiritual dan diagram pembentukan energi jahat digunakan dalam koordinasi satu sama lain, dan konflik yang awalnya diharapkan Tang Ao tidak terjadi. Sebaliknya, kedua belah pihak saling melengkapi. Diagram pembentukan energi spiritual memberikan energi murni kepada roh jahat, meningkatkan kekuatannya saat memancar keluar, sementara diagram pembentukan roh jahat memberikan umpan balik kekuatan yang dahsyat, mengubah energi spiritual yang awalnya agak lembut menjadi kekuatan yang mengerikan seperti pisau tajam. Saat mengoperasikan dan menggabungkan kekuatan kedua diagram formasi, Tang Ao menatap kerangka di sekitarnya dengan tatapan muram. Tiba-tiba, cahaya terang keluar dari matanya, dan pukulan energi misterius melonjak keluar dari tubuhnya. Gelombang udara itu menyapu, membawa serta fluktuasi energi yang melonjak, membombardir kerangka-kerangka itu, menghancurkan semuanya menjadi berkeping-keping. Gelombang itu terus menyebar hingga beberapa mil jauhnya, di mana ia berhenti. Dalam jarak ini, potongan-potongan besar tulang yang patah berserakan. Setelah membersihkan area kosong, Tang Ao melangkah maju dan bergegas menuju bagian yang lebih dalam. Segera setelah melewati kerangka-kerangka ini, dia merasakan napas kuat datang dari depan dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Dua sinar cahaya berkelebat di tangannya, satu di kiri dan satu di kanan. Bola cahaya spiritual dan bola cahaya jahat memancarkan semburan aura penghancur. Tang Ao menatap makhluk kuat yang terbang di depannya dengan mata tajam. Matanya tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir tentang hal-hal seperti itu. Kemudian, seekor naga tulang putih besar yang tampak seperti pegunungan terbang dari kejauhan. Hanya dengan melihat kepala naga seputih salju itu, seseorang dapat merasakan tekanan luar biasa seperti gunung. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak tahu apakah tulang-tulang putih ini nyata atau hanya ilusi. Kerangka-kerangka tadi baik-baik saja. Kebanyakan dari mereka adalah manusia yang berubah menjadi tulang putih setelah mati. Kadang-kadang ada beberapa dari ras lain. Secara umum, mereka tidak jauh berbeda, dan perbedaan ukurannya hanya pada ukuran. Tapi sekarang naga tulang ini sedikit menakutkan. Jika benda ini benar-benar ada di dunia, seberapa mengerikankah kekuatannya meskipun hanya tersisa kerangka? Tang Ao melihatnya dengan rasa kagum yang meluap, dan tekanan kuat menyelimuti hatinya. Sambil sedikit mengernyit, Tang Ao tahu bahwa betapapun kuat dan mengerikannya benda ini, dia tidak punya pilihan selain mengalahkannya. Dia mengangkat kedua tangannya secara bersamaan, dan dua bola cahaya spiritual dan jahat melesat ke arah kepala naga, mengandung kekuatan yang mengerikan dan kuat. Rencana awalnya adalah menghancurkan kepala naga itu dengan satu pukulan, sehingga makhluk mengerikan ini akan jatuh. Namun, sebelum kedua bola cahaya itu terbang, tiba-tiba ia membuka mulutnya yang besar dan bertulang, dan cahaya hitam yang menakutkan mengembun darinya dan melesat keluar dengan keras. Kolom cahaya hitam dan dua bola cahaya Lingxia saling bertabrakan, tiba-tiba menyebabkan badai energi mengerikan yang menyebar ke segala arah. Di bawah badai, tulang-tulang putih di bawah berubah menjadi bubuk dan tersebar di seluruh tanah. Angin kencang bertiup di wajah Tang Ao, membawa serta gelombang udara yang sangat dingin. Wajahnya menjadi gelap dan dia menatap tulang-tulang itu dengan mata muram. Cahaya merah dari rune roh jahat Sura bersinar di belakangnya. Dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, aku ingin melihat seberapa banyak kekuatan yang tersisa, makhluk mati. Lampu merah itu berubah, dan dengan aura pembasmi yang melonjak, ia berubah menjadi troll Sura yang tinggi, bergegas menuju naga tulang raksasa. Sura ini tampak persis seperti hantu jahat yang ditemui Tang Ao dalam ilusi Sura Blood Domain, dengan 6 lengan terentang, masing-masing memegang pisau tajam. Saat dia mendekat, dia menebas naga tulang raksasa itu dengan kekuatan besar. Kepala naga itu bergetar, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba berayun ke belakang dan menghantam Sura yang berlengan 6 dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan suara bang yang keras,
tubuh sura berlengan 6 yang sebesar gunung itu bergetar dan hampir jatuh. Bilah tajam di tangannya jatuh di kepala naga itu, meninggalkan bekas luka yang mengerikan, dan pecahan tulang seperti batu-batu besar jatuh. Wajah Tang Ao memucat dan napasnya tiba-tiba menjadi tidak stabil. Dia hanya dalam keadaan kesadaran spiritual sekarang, kalau tidak dia akan memuntahkan seteguk darah. Ini karena dia terhubung dengan pikiran sura berlengan 6, dan kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan tabrakan juga melanda dirinya. Dengan tatapan dingin di matanya, Tang Ao mengangkat kepalanya dan menatap naga tulang raksasa itu. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan jika hanya tersisa kerangka, dia bisa bergerak berdasarkan naluri dan kekuatan satu pukulan bisa melukai makhluk suci dalam sekejap. Dia menarik napas dalam-dalam, dan susunan rune misterius lainnya muncul di depan Tang Ao. Sura berlengan 6 itu hanya bisa melawan naga tulang raksasa itu dengan hasil seri, tetapi dengan berkah rune dari susunan energi spiritual, dia mampu menekannya dan akhirnya membasminya. Gelombang cahaya spiritual muncul dari rune dan menuju ke arah sura berlengan 6, berubah menjadi sepotong baju zirah spiritual yang membungkusnya. Bilah tajam itu juga memancarkan cahaya terang. Sambil meraung, ia mengayunkan lengan kirinya. Di tangannya ada kapak raksasa yang dapat membelah langit dan bumi. Dia menebas naga tulang raksasa itu dengan kapak itu. Kilatan cahaya menyambar kapak itu, dan kapak itu membawa kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Jika kapak itu mengenai naga itu, pasti akan membelah kepala naga itu menjadi dua. Naga tulang raksasa itu tampaknya telah merasakan bahaya yang mendekat. Ia membuka mulutnya dan semburan cahaya hitam keluar, berubah menjadi napas naga yang mengerikan dan menuju ke kapak penciptaan. Bahkan dari jarak sejauh itu, Tang Ao dapat merasakan api dingin yang menusuk tulang melonjak darinya. Kapak raksasa itu menghantam napas naga itu, dan dengan ledakan cahaya spiritual, kapak itu langsung membelahnya menjadi dua. Dengan semangat yang tak terhentikan, kapak itu menebasnya dengan keras. Tubuh naga tulang putih itu bergetar, dan ekor naga yang besar itu berayun, menghantam lengan sura yang berlengan 6. Terdengar suara bang yang keras, dan lengan sura yang berlengan 6 itu sedikit miring setelah terkena ekor naga itu. Lengan itu menebas kepala naga itu dan jatuh ke tanah, menyebabkan seluruh bumi berguncang hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Namun, hanya satu lengan sura berlengan 6 yang tertebas. Masih ada 5 lengan lainnya, dan sisanya mengayunkan bilah tajam mereka dan menebas kepala naga itu lagi. Setelah mengeluarkan suara yang keras, naga itu meraung, dan angin kencang menerjangnya, dan separuh kepalanya terpenggal. Setelah menderita luka serius seperti itu, naga tulang raksasa itu menjadi gila. Kerangka besar itu tiba-tiba mulai runtuh sepotong demi sepotong, dan cahaya hitam menakutkan yang tak berujung meledak darinya, bergegas menuju sura berlengan 6 seperti jiwa yang dizalimi dari neraka. Udara dingin yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam hati Tang Ao, dan dia merasa seolah-olah ada cakar tajam yang tak terhitung jumlahnya di jiwanya yang mencabik-cabiknya dengan gila. Melihat sura berlengan 6, cahaya hitam itu tenggelam ke dalamnya, dan lubang yang tak terhitung jumlahnya meledak di mana-mana, dan cahaya hitam muncul darinya. Apa ini? Tang Ao berkata tiba-tiba, sorot matanya berubah dingin, lalu dia melihat cahaya hitam yang berkobar keluar dari tubuhnya, membungkusnya sepenuhnya, dan napas dingin itu menyegelnya dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, napas dingin itu berubah menjadi bilah tajam seperti pisau, menusuk jiwa Tang Ao dengan ganas, seolah-olah mencoba menghancurkan kesadarannya. Rasa sakit yang hebat langsung menyelimuti seluruh kesadarannya. Saat jiwanya hendak menghilang di bawah cahaya hitam, tiba-tiba, cahaya merah yang melonjak muncul di area hatinya, dan kristal merah darah yang tembus cahaya terbang keluar, memancarkan semburan aura yang sangat dingin, dan cahaya hitam di tubuh Tang Ao segera tersedot ke dalamnya. Tiba-tiba, riak misterius berkelebat dalam kegelapan, dan pola rune hantu tiba-tiba muncul. Dengan kilatan cahaya merah, kristal itu terbang langsung ke arah rune, mendarat di posisi inti, dan kemudian tampak meneranginya. Napas dingin dan aneh mengalir ke dalam pikiran Tang Ao, lalu rune itu menyusut dan terbang kembali ke hatinya bersama kristal itu dan menghilang. Namun, dia hanya merasakannya sedikit dan dia sudah menyadari kekuatan kristal dan diagram formasi Yin Qi. Dia sedikit gembira dan mencoba menggunakan kekuatan rune Yin Qi Arai. Kegelapan di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba jatuh dari ketinggian. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat mantian di depannya menatapnya dengan ekspresi ketakutan. "Kakak Tang, ada apa denganmu? Menakutkan sekali. Aku pikir kamu dirasuki hantu dan hampir menyerangmu." Tang Ao tersenyum tipis, lalu berdiri dan berkata kepada Mentian, "Saudara Men, saya benar-benar minta maaf, tadi terjadi kecelakaan kecil,
tapi untunglah saya telah menyelesaikan misi saya dan akhirnya berhasil mendapatkan diagram formasi Yin Qi. Mendengar ini, Mentian langsung gembira dan berkata, hebat. Aku tahu itu. Dengan kemampuanmu, Saudara Tang, tidak ada diagram formasi atau rune yang bisa lolos dari genggamanmu. Haruskah kita kembali sekarang, atau haruskah kita mencari diagram formasi lainnya? Jangan terburu-buru, ayo kita bangunkan pembasmi Nangui itu dulu. Ucap Tang Ao sambil berjalan ke depan pembasmi Nangui itu, meletakkan tangannya di tubuhnya, aura dingin dan misterius pun muncul dan mengalir ke dalam tubuhnya. Saat cahaya hitam itu menyapu, angin dan awan berubah warna, dan ada aura seram, angin dingin, dan ratapan di mana-mana. Mantian memperhatikan dari samping dengan ekspresi aneh di wajahnya, seolah-olah dia tidak yakin apakah pria di depannya adalah Tang Ao atau bukan. Aura di antara gerakannya benar-benar terlalu aneh. Namun, si tukang daging tampak bergerak di atas angin kencang, dan tiba-tiba aura energi yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Dia menoleh tiba-tiba dan berteriak, "Basmi!" dan meninju Tang Ao dengan keras. Mantian terkejut saat melihat ini. Petir menyambar dan dia berteriak, "Dasar pembasmi Nangui Bau, apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan saudaraku Tang." Dia melesat dan mendekat. Dia meninju pembasmi Nangui itu dengan keras, tidak menyisakan ruang untuknya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ada kilatan cahaya merah, dan berubah menjadi formasi rune misterius di belakang Tang Ao untuk menghentikan Mantian. Pada saat yang sama, kerangka putih suram muncul di depannya, menghalangi pukulan pembasmi Nangui. Dengan suara bang yang teredam, angin kencang bertiup kencang. Namun sebelum dia tersapu, tiba-tiba muncul kekuatan hisap yang kuat dari tubuh Tang Ao, menelan semua energi keras dari benturan itu. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, "Senior yang membasmi Nangui, Saudara Men, jangan bersemangat, tetaplah tenang. Karena baru saja lolos dari dunia fantasi yang penuh mayat, darah, dan roh jahat, jiwa dan kemauan pembasmi Nangui itu belum pulih, jadi dia menyerang secara tidak sadar. Dia akhirnya pulih ke keadaan jernih setelah dirangsang oleh kekuatan diagram formasi Yin Qi yang ditunjukkan oleh Tang Ao. Dia menatap Tang Ao dengan tatapan bingung di matanya, dan berkata dengan suara menggelegar, "Siapa kamu sebenarnya, hantu jahat? Senior, tolong lihat lagi. Aku Tang Ao, dan kamu telah keluar dari ilusi." Tang Ao tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. "Tang Ao, ilusi apa-apaan ini?" Si tukang daging mengerutkan kening dan bergumam sebentar, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menepuk kepalanya dan berkata, "Orang pembawa sial, aku baru ingat sekarang. Benda orang pembawa sial ini sebenarnya adalah benda yang mencurigakan. Aku akan menghancurkannya dengan satu pukulan." Saat dia berbicara, kekuatan yang luar biasa melonjak dari tubuh si tukang daging, dan dia meninju platform batu di bawah kakinya. Dengan suara ledakan yang tumpul, seluruh batu hitam di platform itu hancur berkeping-keping oleh pukulannya, dan pola rune itu menghilang sepenuhnya. Setelah melemparkan pukulan, si tukang daging tampak masih belum puas dan berkata dengan kejam, "Orang yang mengendalikan benda ini ada di atas sana. 3 monster tua, aku akan membasmi mereka semua bersama-sama." Kemudian dia bergegas ke puncak gunung. Tang Ao segera menangkap si tukang daging dan berkata, "Senior, harap tenang dan dengarkan aku. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat. Aku akan membasmi ketiga orang menyebalkan itu karena berani menipuku," kata si tukang daging dengan ekspresi marah di wajahnya. "Senior, pertempuran di kota sudah pecah. Di bawah gunung ini, para Santo Ibel ditekan. Jika kita membasmi ketiga orang itu sekarang, tanpa formasi untuk memblokir dan menekan mereka, semua Ibel tua ini akan keluar untuk membasmi kita. Pada saat itu, semua orang akan terbasmi. Bukankah itu dosa? Saya tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Saya tukang daging, bukan guru. Peduli terhadap dunia adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang suci. Saya hanya manusia biasa. Manusia biasa dapat membasmi siapapun yang dia inginkan," kata si tukang daging dengan arogan, menatap tajam ke puncak gunung dan melanjutkan. "Tang Ao, berhentilah menahanku. Aku akan membasmi ketiga orang menyebalkan itu hari ini. Apapun yang terjadi, orang pembawa sial, beraninya kau menggangguku. Senior, tenanglah dan dengarkan aku." Hati Tang Ao mencelos. Amarah tukang daging ini bahkan lebih keras kepala daripada Mentian. Dia memeluknya erat-erat dan melanjutkan, "Tujuan perjalanan kita adalah untuk merebut kota Tishan dan memberikan pukulan berat pada Menara Samsara. Sekarang kita telah sampai di akhir perjalanan 1000 mil, dan kita tinggal selangkah lagi. Jika senior mengambil tindakan sekarang dan membasmi 3 orang di Menara Samsara yang menekan formasi di seluruh kota akan terguncang.
Pada saat itu, kedua aula dewa senjata dan dewa perang pasti akan menyadarinya. Kau tahu, orang-orang ini pandai bertarung di antara mereka sendiri, tetapi mereka juga kuat melawan kekuatan eksternal. Jika mereka berhenti di saat kritis ini dan berbalik untuk berhadapan dengan kita terlebih dahulu, meskipun kita tidak takut pada mereka, itu akan merepotkan. Terlebih lagi, kedua istana didukung oleh formasi dan sangat kuat. Ada begitu banyak antek di kota ini, dan tidak akan mudah bagi kita untuk membasmi mereka semua. Jika kita menunda terlalu lama, bala bantuan dari Menara Samsara akan tiba, dan kita akan gagal. Ketiga orang ini akan mati cepat atau lambat, jadi mengapa tidak menunggu sampai kita merebut kota Black Mountain? Si tukang daging memasang ekspresi marah di wajahnya dan niat membasmi yang kuat. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Ao, matanya berputar dan dia menoleh untuk menatap Tang Ao dengan galak dan berkata, dasar orang menyebalkan kecil, ingatlah hari ini. Kamu benar sekali. Aku tidak bisa membasmi orang menyebalkan ini sekarang, tetapi setelah ini selesai, jika kamu menghentikanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, dia menepis tangannya, berbalik dan berjalan menuruni gunung. Mantian berkata dengan marah, Saudara Tang, orang menyebalkan ini terlalu menyebalkan. Biarkan aku menghajarnya dan membantumu menenangkan diri. Saudara Men, wajar saja jika si tukang daging merasa kesal setelah terperangkap dalam formasi Yin Qi dalam waktu yang lama. Dia hanya mengumpat beberapa kata, itu tidak berbahaya. Jangan marah, kita telah menghasilkan banyak uang dalam perjalanan ini, ayo kita kembali. Tang Ao merasa sedikit tidak berdaya, tetapi ekspresinya lega. Itu hanya karena kamu memiliki temperamen yang baik, Saudara Tang. Jika itu aku pasti akan menghajarnya habis-habisan. Kata Mantian dengan tidak senang. Tang Ao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melesat dan menuju ke arah keluarga Luo. Mantian mengikutinya dari dekat. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di halaman belakang keluarga Luo dan melihat semua orang ada di sana, kecuali si tukang daging. Tang Ao sedikit mengernyit dan bertanya kepada pendeta Tao tua itu, Senior, tukang daging itu belum kembali. Aku kembali. Aku sedang kesal, jadi aku pergi ke kota untuk mencari anggur untuk diminum. Kata pendeta Tao tua itu, dengan ekspresi terkejut di matanya saat dia melihat ke arah Tang Ao dan berkata, hanya dalam waktu setengah hari, kamu benar-benar menemukan diagram formasi lainnya. Apakah kamu sudah menguasainya? Itu hanya keberuntungan, kata Tang Ao dengan tenang. Ia menatap langit dan bertanya, apakah kedua penguasa istana sudah berhenti bertarung? Setelah bertarung selama setengah jam, mereka masing-masing mundur. Kekuatan mereka berdua hampir sama, dan mustahil untuk menentukan pemenangnya bahkan setelah bertarung selama 1 atau 2 bulan. Mereka mungkin menyadari bahwa tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan, jadi mereka masing-masing mundur. Saya pikir langkah selanjutnya adalah pertempuran antara antek-antek kedua istana. Pendeta Tao tua itu berkata, matanya sedikit menyipit, dan melanjutkan masih ada 2 diagram formasi yang belum diperoleh. Apakah kamu ingin menemukannya terlebih dahulu? Setelah berpikir sejenak, Tang Ao menggelengkan kepalanya dan berkata, diagram dari 2 Sein Killing Array itu tidak jelas dan tidak dapat dijelaskan. Aku telah menggunakan 3 diagram untuk merasakannya, tetapi aku tidak dapat mendeteksi di mana mereka berada. Kurasa mereka mungkin telah jatuh ke tangan orang misterius itu. Tidak ada gunanya mencarinya lagi. Pada titik ini, pikiran Tang Ao berubah lagi, dan dia berkata kepada semua orang, saya ingin kembali ke penjaga kota terlebih dahulu. Jenderal Kam Dingzi tampaknya mengetahui banyak rahasia kota Black Mountain. Jika kita menangkapnya, mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Buatlah keputusanmu sendiri. Kami akan berada di sini, menunggu kabar darimu. Pendeta Tao tua itu tampak acuh tak acuh dan tidak memberikan saran apapun terhadap ide Tang Ao. Tang Ao berbalik dan berkata kepada Mentian dan Chen Qingzi Saudara Men, Saudara Chen, saya akan menggunakan formasi energi spiritual untuk membantu para prajurit pasukan neraka untuk menempa tubuh mereka. Kalian harus mengintensifkan pelatihan mereka dan berusaha keras untuk membawa mereka ke tingkat ke-7 penempaan tubuh. Saya pikir tidak akan lama lagi sebelum perang pecah. Chen Qingzi dan Mantian mengangguk bersamaan. Mantian berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, Saudara Tang. Ini hanya tahap ke-7 dari penempaan tubuh. Jika orang-orang ini tidak dapat mencapainya, aku akan mengalahkan mereka. Setelah mengatur semuanya, Tang Ao berdiri dan menuju ke arah penjaga kota. Kapten Qi telah memintanya untuk pergi dan mengamati para ksatria penghakiman sebelumnya, bermaksud menggunakan mereka sebagai umpan untuk meracuni para ksatria.
Sekarang mereka mungkin menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sesampainya di luar barak penjaga kota, Tang Ao melihat ke dalam. Jumlah orang di barak itu jelas telah menurun drastis. Dari luar, tampaknya hanya setengah dari orang-orang yang masih ada di sana. Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, dia berjalan menuju gerbang utama. Penjaga di gerbang melihatnya datang dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Dia mengangkat tombaknya dan berkata dengan dingin kepadanya, "Siapa yang berani datang ke kamp penjaga kota? Apakah kamu mencari kematian? Keluar dari sini." "Saudaraku, saya Luo Xing di bawah komando Kapten Qi dari Dingying. Saya diperintahkan untuk kembali dan melapor," kata Tang Ao dengan tenang. "Anda dari Kamding? Apakah Anda punya surat-surat kepercayaan?" Penjaga itu sedikit mengernyit ketika mendengar ini, dan bertanya kepada Tang Ao dengan ekspresi penuh selidik di wajahnya. "Tentu saja ada." Tang Ao mengeluarkan lencana Kamding dan menyerahkannya kepada penjaga. Penjaga itu mengambilnya, melihatnya, lalu memberi jalan. Tang Ao melangkah masuk, dan sebelum dia melangkah jauh, dia mendengar suara di belakangnya memanggil, "Saudara Luo, ke sini, aku di sini." Dia berbalik dan melihat Chu Zongyuan bersembunyi di balik tenda dengan ekspresi aneh dan waspada di wajahnya. Dia melambaikan tangan dan memanggilnya. Dia sedikit mengernyit dan berjalan mendekat dan berkata, "Kakak Chu, mengapa kamu di sini? Apa yang terjadi?" "Kakak Luo, kenapa kau kembali?" Chu Zongyuan berkata dengan wajah cemas. "Tidak ada yang melihatmu kembali, jadi cepatlah dan tinggalkan barak. Jangan kembali lagi. Tempat ini tidak cocok untukmu. Ting Mahadewa di rumah Luo dan cari kesempatan untuk meninggalkan kota Tishan." Tang Ao mengerutkan kening dan bertanya, "Kakak Chu, apa yang terjadi? Aku adalah anggota tim Kapten Qi, mengapa aku tidak bisa kembali?" "Sayang, kamu tidak tahu bahwa tidak lama setelah kamu pergi, Kapten Qi memerintahkanmu untuk menjadi pengkhianat dan membasmimu di tempat. Jika kamu melihatmu, tidak perlu menahanmu. Orang itu bukan orang baik. Aku tidak akan bertanya apa yang terjadi antara kamu dan dia. Pokoknya, kamu harus segera pergi." Chu Zongyuan menghela napas. "Kapten Qi memberi perintah tepat setelah aku pergi." Tang Ao sedikit mengernyit saat mendengar ini. Ini sedikit di luar dugaannya. "Siapa bilang itu tidak benar? Saudara Luo, aku tahu kau meninggalkan barak atas perintah Kapten Qi, tetapi dia bilang kau melarikan diri tanpa izin. Bukankah ini tipu daya yang jelas untuk menipumu? Orang itu jahat dan kejam. Kau tidak bisa mempercayainya. Pergi sekarang dan jangan kembali." Chu Zongyuan berkata, lalu menghela napas lagi, lalu melanjutkan, "Sekarang kota Tishan ini benar-benar penuh badai, tidak ada seorang pun yang aman." Pikiran Tang Ao berubah, dan dia menatap Chu Zongyuan dan berkata, "Saudara Chu, terima kasih atas pengingatmu. Jika kamu percaya padaku, tinggalkan penjaga kota sekarang dan pergilah ke keluarga Luo. Kemanapun kamu pergi, beritahu mereka bahwa Tang Ao memintamu untuk pergi, dan seseorang akan mengaturnya. Bagaimana menurutmu?" "Kakak Luo, apa maksudmu?" Chu Zongyuan tercengang saat mendengarnya. Dia tidak begitu mengerti apa yang diinginkan Tang Ao dengan melakukan ini. "Kakak Chu, ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan padamu sekarang. Bagaimanapun, kau akan tahu saat kau pergi ke sana. Jangan khawatir, selama kau berada di keluarga Luo, kau dijamin aman." Tang Ao memikirkannya. Ia telah berhubungan dengan Chu Zongyuan berkali-kali. Meskipun Chu Zongyuan memiliki kepribadian yang agak licin, ia juga seorang pria yang menghargai persahabatan. "Baiklah, saudara Luo, aku percaya padamu. Keluarga Luo, kan aku akan segera pergi." Chu Zongyuan memperhatikan ekspresi wajah Tang Ao dengan saksama, dan setelah beberapa saat dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan bertanya, "Apakah kamu tidak akan pergi bersamaku?" "Aku akan datang nanti setelah menyelesaikan pekerjaanku," kata Tang Ao, matanya berbinar, lalu dia menunjukkan keterampilan tubuhnya yang tak terlihat dan langsung pergi ke tenda militer Kapten Qi. Karena niat membasminya terhadapnya begitu kuat, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Chu Zongyuan terkejut melihat Tang Ao menghilang begitu saja. Ia bergumam, "Orang pembawa sial, Kakak Luo, kau sangat hebat." "Bagaimana mungkin?" Kemudian, raut wajahnya tampak gembira dan ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku telah memenangkan hadiah. Ngomong-ngomong, ayo kita pergi ke keluarga Luo." Sambil berbicara, dia melihat sekeliling dan memastikan tidak ada yang memerhatikannya. Dia berbalik dan pergi dengan cepat, tetapi tidak melalui pintu utama. Sebaliknya, dia berjalan cepat menuju lorong rahasia yang telah dia buka secara diam-diam. Terlalu berisiko untuk keluar melalui pintu utama saat ini. Di dalam tenda militer yang luas, Kapten Qi duduk di bangku dengan ekspresi muram. Dengan tatapan mata yang menyeramkan,
dia berkata dengan marah pada dirinya sendiri, sekelompok sampah. Setelah sekian hari, sebenarnya tidak ada berita sama sekali, orang pembawa sial, orang pembawa sial. Haha, siapa yang membuat Kapten Qi begitu marah? Kenapa kau tidak memberitahu bawahanku dan aku akan membantu Kapten mengatasinya? Suara menggoda Tang Ao tiba-tiba terdengar, dan sosoknya perlahan muncul, menatap Kapten Qi dengan senyum di wajahnya. Siapa itu? Kapten Qi adalah orang pertama yang mendengar suara itu. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia segera menggenggam pedang panjangnya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Tang Ao, wajahnya awalnya muram, lalu dia tenang kembali. Dia menyipitkan matanya dan mencibir padanya, ternyata itu adalah Luo Xing. Kenapa kamu kembali? Kapten meminta saya untuk menyelidiki pergerakan para ksatria penghakiman. Setelah saya menyelidiki dengan jelas, saya akan kembali untuk melapor kepada Anda. Tang Ao berkata sambil tersenyum, melangkah maju 2 langkah, menyipitkan matanya dan berkata, Tuan, seseorang mengikuti saya. Saya tidak tahu siapa yang mereka incar. Karena kamu sudah tahu, kenapa repot-repot berpura-pura? Aku sudah lama melihat ada yang salah denganmu, dan aku benar. Katakan padaku, apakah kamu dari Knights Templar atau Temple of War? Kapten Qi mendengus dingin, menatap Tang Ao dengan tatapan muram. Kapten, menurutmu aku ini milik siapa? Apa itu penting? Tang Ao menatapnya dengan ekspresi menggoda dan berkata dengan tenang, sekarang kau punya 2 pilihan. Satu adalah memberitahuku dengan jujur apa yang akan dilakukan Istana Senjata Ilahi selanjutnya dan pengaturan apa yang telah dibuat secara rahasia. Dengan begitu, aku bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup dan membiarkanmu pergi dari sini dengan selamat. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa kau kunjungi. Baiklah, kalau kau tidak mau memberitahuku, maka aku akan menggunakan beberapa trik. Namun, trik itu agak kejam dan kau mungkin tidak akan sanggup mengatasinya. Jadi, aku sarankan kau memilih cara pertama, yang lebih aman. Wah, kamu terlalu sombong. Ini kambing. Aku punya ribuan prajurit di luar sana. Apa kamu pikir kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup? Hari ini Kapten Qi memasang ekspresi muram di wajahnya dan berkata kepada Tang Ao dengan nada dingin. Kapten Qi, kau seharusnya lebih peduli dengan keselamatanmu sendiri. Tang Ao berkata dengan tenang, dengan kilatan cahaya bintang di tangannya, dan berkata dengan tenang, katakan padaku, apa saja rencana yang dimiliki Aula Senjata Ilahi, dan apa yang kau dan Jenderal Song rencanakan secara rahasia. Kau akan tahu saat kau mati. Kapten Qi tiba-tiba berkata dengan suara dingin, mencabut pedang panjang dari pinggangnya, dan menebaskannya ke arah Tang Ao. Kemampuannya hampir setara dengan seorang master di alam suci, dan kekuatan serangannya tentu saja tidak sebanding dengan prajurit biasa. Kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Tang Ao mengucapkan 4 kata ini dengan acuh tak acuh. Sebuah cahaya berkelebat di tangannya, dan dengan cahaya bintang yang menghiasinya, cahaya itu membungkus seluruh tubuh Kapten Qi, langsung memenjarakannya dan mengendalikan tubuhnya untuk terbang. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kultivasimu begitu kuat? Aku kenal semua guru di kuil Dewa Perang. Siapakah kamu? Kapten Qi merasa takut dengan kekuatan mutlak yang ditunjukkan oleh Tang Ao karena ia dikalahkan bahkan sebelum mereka mulai bertarung. Sudah kubilang sebelumnya, tidak masalah siapa aku, kau hanya perlu menjawab pertanyaanku. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, menatapnya dan melanjutkan, sekarang, apakah kau masih berpikir bahwa aku tidak bisa keluar dari kamp militer ini hidup-hidup? Kau hanya bermimpi jika kau ingin menggagalkan rencanaku, basmi aku jika kau punya nyali. Kapten Qi menatap Tang Ao dengan penuh kebencian. Sepertinya kau benar-benar tidak berniat untuk mengatakannya. Kalau begitu, aku minta maaf. Kata Tang Ao enteng. Ia tidak menyangka Kapten Qi akan mengatakan yang sebenarnya sejak awal. Jika itu terjadi di masa lalu, ia benar-benar tidak punya pilihan selain membasminya. Namun, sekarang setelah ia menguasai Yin Qi Rune Arai, akan jauh lebih mudah untuk menghadapi Kapten Qi. Kata-kata orang mungkin salah, tetapi ingatan dalam jiwa dan keinginan mereka tidak akan pernah salah. Ia hanya perlu mengekstraknya dan melihatnya lagi. Tang Ao membalik telapak tangannya, cahaya hitam menyala, dan tanda tengkorak misterius muncul di tangannya. Dia berjalan menuju Kapten Qi. Saat diagram formasi muncul, napas dingin menyelimuti seluruh tenda militer, dan suhu tiba-tiba turun beberapa derajat. Kapten Qi menatap Tang Ao dengan ekspresi ngeri dan berkata, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ada di tanganmu itu aku akan memberitahumu meskipun itu. Diam, kata Tang Ao ringan, dan dengan lambaian tangannya, rune Yin itu masuk ke tubuh Kapten Qi. Dia tiba-tiba meronta dan memutar seluruh tubuhnya,
wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dengan ekspresi ketakutan di matanya, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Kemudian aura di tubuhnya mulai menurun dengan cepat, dan setelah beberapa saat, dia pun mati. Tang Ao melambaikan tangannya dengan santai, cahaya hitam menyala, dan rune itu muncul lagi di tangannya. Dia mengangkat matanya dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Setelah merasakannya dengan saksama, senyum tipis muncul di wajah Tang Ao, dan dia berkata pada dirinya sendiri, jadi begitulah adanya. Perhitungan kedua orang ini sangat mendalam. Sungguh mengesankan. Sambil berbicara, dia berjalan keluar. Setelah meninggalkan tenda Kapten Qi, Tang Ao melepaskan akal sehatnya dan menjelajah sedikit, tetapi tidak menemukan Jenderal Song di pasukan. Dia menyipitkan matanya sedikit dan bergumam, dia tidak ada di sini. Kurasa kau tidak ditakdirkan untuk mati. Dia melesat dan meninggalkan pos penjaga kota. Setelah tiba di kota, Tang Ao awalnya ingin langsung kembali ke keluarga Luo. Dia belajar banyak hal dari Kapten Qi yang sebelumnya tidak dia ketahui, jadi dia bisa membuat lebih banyak pengaturan berdasarkan ini. Namun, pikirannya berubah dan dia melihat ke arah tambang di lereng gunung. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia terbang ke sisi itu dengan cepat. Ketika sampai di pintu masuk gua, Tang Ao melihat ke dalam. Situasi di kota sudah sangat tegang, tetapi di sini sangat damai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan ada ekspresi malas di wajah penjaga. Ekspresi wajahnya berubah, sosok Tang Ao berkelebat dan berubah menjadi cahaya redup. Dia terbang tepat di depan para penjaga. Mereka hanya merasakan angin dingin yang tak dapat dijelaskan bertiup, tetapi tidak melihat apapun. Setelah memasuki tambang, Tang Ao kembali melepaskan persepsinya. Dibandingkan dengan saat pertama kali dia datang, kali ini dia jauh lebih tenang. Para tahanan di tambang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Mereka masih memisahkan Ibiji dengan sekuat tenaga, dan para penjaga di dalamnya juga sama ganasnya. Dengan sekejap tubuhnya, ia langsung menembus tambang di luar dan melompat turun dari lubang besar terakhir. Setelah mendarat di bawah, ia langsung menuju ke arah makhluk tua berbisa itu. Ia ingin menangkap makhluk tua berbisa itu dan bertanya kepadanya siapa pria misterius itu dan di mana dia berada. Terakhir kali aku datang, selain Shen Wuzong, makhluk tua beracun ini paling dekat hubungannya dengan lelaki misterius itu. Jadi jika Tang Ao pergi menemuinya, kemungkinan besar dia bisa mendapatkan informasi yang diinginkannya. Namun, saat dia tiba di luar tambang tempat makhluk beracun tua itu berada, bahkan sebelum dia masuk, Tang Ao telah memastikan bahwa orang ini sudah tidak ada di sana lagi. Terakhir kali dia datang, tempat itu dipenuhi bau berbagai racun, tetapi sekarang tidak ada sama sekali. Bahkan tidak ada sedikit pun air yang tersisa, sudah menjadi sangat kering. Peracun tua ini tidak dapat memelihara serangga beracun di lingkungan seperti itu. Dengan perasaan sedih di hatinya, Tang Ao bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya orang itu mendahuluiku dan membawa orang itu pergi. Aku khawatir semua orang yang berhubungan dengannya seperti ini. Sambil mendesah, tatapan Tang Ao beralih ke bagian terdalam tambang lagi. Terakhir kali dia datang ke sini, dia merasakan bahwa ada keberadaan yang kuat di dasar. Dikatakan bahwa dia adalah makhluk yang sangat kuat di tingkat Kaisar Dewa. Jika dia bisa membentuk aliansi dengannya, itu akan menjadi keuntungan besar. Dengan perubahan pikiran, dia merasakan aura formasi di tambang dan menemukan bahwa bahkan auranya telah hilang, dan alisnya berkerut erat. Perubahan situasi di tambang itu jauh melampaui ekspektasi Tang Ao. Orang-orang berharga di dalamnya kemungkinan besar dibawa pergi oleh pria misterius itu. Makhluk terkuat di level Kaisar Dewa pasti sudah lama meninggalkan tempat ini tanpa adanya penindasan dari formasi. Mengenai apakah orang ini pergi sendiri atau dibawa pergi oleh seseorang, Tang Ao tidak tahu. Dia merasa bahwa perjalanan ini sia-sia. Memikirkan hal ini, dia melesat dan terbang keluar. Setelah meninggalkan tambang, dia kembali ke keluarga Luo. Ketika dia tiba di halaman, dia hendak berbagi dengan semua orang apa yang dia ketahui sekarang, tetapi tiba-tiba terdengar ledakan teriakan dan pembasmian di kota, diikuti oleh gelombang badai energi yang menyapu, dan sosok-sosok berkelebat dari seluruh kota dan terbang ke udara. Pertarungan itu langsung pecah. Tang Ao menatap langit dengan wajah cemberut. Kemudian beberapa sosok melintas di sekelilingnya. Para pendeta Tao tiba di halaman belakang dan menatap langit pada saat yang sama. Mentian tampak bersemangat dan berkata lebih dulu, haha, pertarungan telah dimulai. Tang Ao tampak serius. Meskipun pertempuran itu sudah diduga, tampaknya datangnya terlalu tiba-tiba. Mereka bahkan tidak mampu bereaksi. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya selalu merasa bahwa masalah ini agak tidak biasa.
Tampaknya kedua belah pihak telah sepakat untuk keluar pada saat yang sama dan langsung memasuki pertempuran yang menentukan. Ini terlalu kebetulan. Pendeta Tao tua itu menyipitkan matanya, menatap para master yang saling beradu dengan sengit di langit, dan berkata dengan suara yang dalam, orang misterius yang kamu sebutkan mungkin ada hubungannya dengan masalah ini. Jika memang begitu, ini adalah hal yang baik. Setidaknya itu berarti dia telah kehilangan kesabarannya dan mengambil tindakan terlebih dahulu. Aku baru saja pergi ke tambang, dan para master yang terperangkap di dalamnya semuanya telah menghilang. Kurasa dia mungkin membawa mereka pergi. Tang Ao berkata dengan serius, jika memang begitu, kekuatannya sekarang mungkin lebih besar dari kita. Ditambah lagi, dia datang ke kota Tishan lebih awal dari kita dan telah beroperasi di sini untuk waktu yang lama. Aku khawatir dia memiliki pion di Istana Senjata Ilahi dan Istana Dewa Perang. Pada akhir pertempuran, kekuatan dan wilayah yang dikuasainya akan jauh melampaui kita. Apa yang ingin kamu lakukan? Pendeta Tao tua itu mendengarkan kata-kata Tang Ao, berbalik dan menatapnya lalu bertanya. Lepaskan monster-monster itu. Tang Ao menyipitkan matanya. Jika pria misterius ini bertekad untuk merebut kota Tishan, semakin kacau dan tak terkendali situasi di kota itu, semakin besar pula rangsangannya. Jika dia melepaskan monster-monster itu, dia pasti tidak akan bisa mengendalikan mereka secara diam-diam. Dengan cara ini, dia bisa dipaksa untuk muncul. Selama orang itu bisa ditemukan, hal-hal lainnya akan jauh lebih mudah. Namun, melakukan hal itu juga sangat berisiko bagi Tang Ao. Para ibel tidak akan mengenali orang, dan begitu mereka keluar, mereka pasti tidak akan melepaskan makhluk hidup apapun. Ini bukan ide yang buruk, tetapi jika kita melepaskan ibel-ibel itu, bahkan jika kita menemukan orang ini, kita tetap akan membantu ibel-ibel itu. Pendeta Tao tua itu menyipitkan matanya sedikit, menatap Tang Ao dan berkata, apakah kamu sudah memikirkannya? Tidak ada cara lain. Iron Mountain City bukanlah sesuatu yang harus kuambil. Selama aku bisa merusak menara samsara, itu sudah cukup. Pikiran Tang Ao berubah dan dia mengambil keputusan. Alasan dia datang ke sini adalah untuk menggunakan Iron Mountain City untuk mengancam menara samsara. Selama ia bisa mencapainya, tujuannya akan tercapai. Adapun siapa yang menduduki kota besar ini, itu tidak penting baginya. Ia tidak ingin menguasai tempat yang tidak ada, jadi apa gunanya memiliki kota? Sambil menoleh, Tang Ao menatap si tukang daging dan berkata, Senior, kita bisa pergi dan berurusan dengan 3 orang yang menjaga formasi untuk menekan klan Ibel sekarang. Itu yang kau katakan, bukan berarti aku harus pergi. Begitu pembasmi Nangui itu selesai berbicara, sosoknya melesat dan menuju ke pegunungan di distrik Sikeng tanpa ragu-ragu. Jelas terlihat bahwa dia sangat cemas. Raut wajah Tang Ao berubah, dan saat dia hendak mengikutinya, dia mendengar Mentian berkata, jika terjadi perkelahian, aku juga akan ikut. Saat dia berbicara, sosoknya berubah menjadi kilatan petir dan mengikuti pembasmi Nangui itu, menghilang dalam sekejap mata. Sambil mendesah pelan, Tang Ao menoleh ke pendeta Tao tua itu dan berkata, Senior, aku akan merepotkanmu untuk menjaga kota ini. Kami akan segera kembali. Setelah selesai berbicara, melihat pendeta Tao tua itu mengangguk, dia berbalik dan menggunakan keterampilan tubuh tak kasat mata untuk terbang menuju distrik Sikeng. Di tengah penerbangan, dia merasakan sesuatu di hatinya dan berhenti, melepaskan persepsinya, yang dengan cepat menyebar dan menutupi sebagian besar kota Tishan. Dalam sekejap, dia menarik kembali persepsinya, ekspresinya sedikit berubah, dan dia terus bergerak menuju Gunung Barat. Ketika dia tiba, dia telah melihat kilatan petir di puncak gunung, dan badai energi yang melonjak menyapu dari atas dengan kekuatan yang mengerikan. Mantian dan si pembasmi Nangui sudah mulai bertarung dengan para penguasa menara samsara di atas. Tampaknya pertarungan itu sulit untuk diselesaikan untuk saat ini. Kemudian mereka melesat dan setelah mencapai puncak gunung, mereka memulai pertarungan jarak dekat dengan 5 orang. Pertarungan itu menjadi sangat intens. 3 orang di menara samsara sangat kuat, semuanya adalah penguasa tingkat ke-5 atau ke-6 alam ilahi. Meskipun Mantian telah mencapai kesucian dalam tubuh fisiknya dan memiliki sedikit saingan di tingkat yang sama, dia hanya berada di tingkat pertama alam ilahi, jadi agak sulit baginya untuk berhadapan dengan 1 orang. Orang yang membasmi Nangui itu berada di tahap akhir alam suci. Tubuh fisiknya juga sama kuatnya. Dia bertarung 1 lawan 2 tanpa dirugikan. Namun, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, akan butuh setidaknya 10 hari atau setengah bulan untuk menentukan pemenangnya. Mereka tentu tidak punya banyak waktu. Memikirkan hal ini, cahaya merah yang melonjak tiba-tiba muncul di tangan Tang Ao.
Ketiga orang di Menara Samsara semuanya diberkati dengan kekuatan formasi dan dapat mengerahkan kekuatan yang 2 atau 3 tingkat lebih tinggi dari tingkat alam mereka, jadi secara langsung menekan mereka dengan formasi rune yang lebih kuat akan mencapai hasil yang ajaib. Peta penindasan Evil Domain Darah Sura berkelebat, dan aura pembasmi yang mengerikan langsung menyelimuti ketiga orang itu, dan dalam sekejap mata aura itu menimpa mereka. Sosok Tang Ao berkelebat, dan tombak perak tiba-tiba muncul di tangannya. Cahaya bintang yang terang menyala dan memercik ke medan perang. Ketiganya sudah ketakutan ketika tiba-tiba diselimuti oleh aura pembasmi, dan persepsi mereka terhadap aura formasi itu sempat terhenti. Kemudian, melihat Tang Ao tiba-tiba datang untuk membasmi mereka, mereka bahkan lebih ketakutan dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mencoba melawan. Terdengar suara ledakan yang teredam, dan cahaya tombak jatuh ke perisai cahaya yang dipadatkan oleh ketiga orang itu, menyapu badai energi yang dahsyat. Mata Tang Ao bersinar, dan sosoknya langsung melesat ke bawah. Asal-usul bintang-bintang yang luas dan agung mengalir ke tombak perak. Cahaya terang tiba-tiba keluar dari ujung tombak dan menembus ke arah tirai cahaya. Kemudian, matahari putih yang menyilaukan muncul dan sepertinya ada suara klik samar. Tang Ao melewati tirai cahaya dan mendarat di depan. Dia memegang senjatanya secara horizontal dan melancarkan serangan menyapu, langsung menjatuhkan ketiga orang itu. Pada saat yang sama, Mentian dan pembasmi Nangui itu melesat, guntur dan kilat turun, dan energi penghancur tiba-tiba meledak. Ketiganya terluka parah pertama kali oleh tembakan dari Tang Ao, dan kemudian terkena guntur dan kilat Mantian. Napas mereka telah turun ke titik beku. Pada saat ini, si tukang daging melintas, mengulurkan tangannya, dan meraih langsung ke bagian belakang jantung mereka, meraih jantung dan menariknya keluar. Dalam sekejap, si tukang daging membasmi ketiganya dalam sekejap. Dengan raut wajah yang marah, dia melempar jantung itu ke tangannya dengan santai dan tertawa. Haha, kalian bertiga orang menyebalkan, beraninya kalian berkomplot melawanku, bagaimana aku bisa beristirahat dengan tenang jika aku tidak membasmi kalian. Mantian melintas ke sisi Tang Ao, dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya, tukang daging bau ini terlalu cepat bertindak. Aku bahkan belum cukup bersenang-senang menghajarnya, dan dia sudah membasmi semua orang. Sungguh kejam. Tang Ao tersenyum pahit saat mendengarnya. Baru saja, saat dia melihat Mantian bertarung, dia jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika pertarungan berlanjut, kemungkinan besar dia akan terluka. Namun, saat melihatnya, dia sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia ingin bertarung lebih ganas. Sungguh aneh bahwa dia begitu agresif. Memikirkan hal ini, Tang Ao tidak melupakan tujuan perjalanannya. Dia terbang dan mendarat di peron di puncak gunung. Pilar raksasa yang dikunci oleh rantai hitam masih memancarkan semburan napas yang bergelombang. Dia sedikit mengernyit. Bahkan tanpa penindasan orang kuat itu, kekuatan formasi ini masih kuat. Bagaimanapun, itu telah terakumulasi selama ratusan tahun dan tidak akan mudah kehilangan keefektifannya. Namun, Tang Ao mengambil peta penindasan Evil Domain Darah Sura, yang sebenarnya mengguncang fondasi formasi. Operasi saat ini hanya mengandalkan akumulasi ratusan tahun. Tidak terlalu sulit untuk menghancurkannya. Cahaya dingin melintas di matanya, dan rune kerangka dan rune sura melintas dari tubuh Tang Ao pada saat yang sama dan terbang menuju pilar batu. Setelah kedua rune itu terbenam, Tang Ao merasakan gelombang energi mengalir ke arahnya. Hatinya sedikit tenggelam, dan dia segera mengaktifkan diagram formasi energi spiritual, yang berubah menjadi perisai cahaya rune, menghalangi di depannya. Energi yang melonjak menghantam perisai cahaya rune, dan hanya bergetar sedikit sebelum benar-benar terhalang. Tang Ao kemudian mengaktifkan kekuatan asal bintang dan 5 elemen pada saat yang sama, memaksa kedua kekuatan itu untuk bergabung menjadi satu. Napas kekacauan dan kehancuran tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam pertempuran terakhir dengan binatang buas, meskipun ia telah memasuki keadaan tanpa hati dan tanpa pamrih, ia masih ingat perasaan yang ia miliki saat itu. Jadi sekarang dia bisa mengikuti metode sebelumnya dan menyatukan kedua kekuatan untuk melepaskan kekuatan yang mengerikan ini. Namun, kali ini dia hanya ingin menghancurkan pilar batu, jadi dia tidak perlu berusaha sekuat tenaga seperti terakhir kali, jadi energi yang dia gunakan secara alami jauh lebih kecil. Merasa sudah hampir waktunya, Tang Ao mengendalikan dirinya dan menghantam pilar batu itu. Begitu kekuatan kekacauan jatuh di atasnya, badai energi besar meletus darinya. Ia mencoba yang terbaik untuk menahan pusaran menelan, tetapi itu tidak ada gunanya. Dengan suara krek, pilar batu itu akhirnya hancur, dan rantai besi hitam yang melilitnya juga menghilang, dan energi Ibel yang melonjak tiba-tiba naik ke langit. Awan Ibel bergulung-gulung, dan mereka dapat menutupi dunia.
Tang Ao melihat energi Ibel yang membelah bumi, dan tiba-tiba melafalkan sebuah pepatah kuno. Awalnya dia mengira bahwa sebagian besar pepatah kuno di dunia adalah omong kosong. Tidak peduli seberapa kuat Ibel, mereka tetap bisa lebih kuat dari manusia. Jika mereka lebih kuat, bagaimana mereka bisa diusir oleh manusia dan tidak memiliki cara untuk bertahan hidup? Namun hari ini dia berubah pikiran, Ibel tidak diusir oleh manusia, tetapi nasib langit dan bumi tidak berpihak pada mereka. Tanah di bawah gunung tiba-tiba runtuh, menampakkan lubang yang dalam dan gelap. Ada seekor elang raksasa yang sedang terbang. Ia menjerit keras, mengembangkan sayapnya, membubung tinggi, dan terbang ke langit. Ia tampak sangat bahagia. Sebagai seekor burung, langit adalah rumah aslinya, tetapi sangat disayangkan ia telah dikurung terlalu lama. Saudara Tang, kalau kita tidak pergi, mengapa kita tidak turun dan melawan makhluk-makhluk ini? Mantian berkata dengan suara teredam di telinganya, wajahnya penuh kegembiraan dan matanya penuh dengan keinginan untuk mencoba. Pria pencemburu dan suka berperang ini, tidak peduli apa yang dihadapinya atau seberapa berbahayanya, baginya, selama ada pertarungan, itu adalah hal terpenting di dunia. Apakah dia bisa menyelamatkan hidupnya tidak pernah menjadi perhatian utamanya, bahkan jika awan jahat di depannya sudah cukup untuk mengubah dunia. Tang Ao tentu saja tidak bisa sembrono seperti Mantian. Dia punya lebih banyak hal untuk dipikirkan. Jika dia salah langkah, seluruh permainan akan berakhir. Hidup dan matinya bukan lagi masalah pribadi. Ini melibatkan seluruh dunia, bahkan seluruh surga dan dunia. Karena itu, pilihannya harus lebih bijaksana dan tepat waktu. Jadi dia menatap dalam-dalam ke arah gelombang setan yang bergulung-gulung di bawah, dan berkata dengan tenang dan acuh tak acuh, kita punya waktu 1 jam untuk melihat siapa yang bisa membasmi lebih banyak, kau atau aku. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar, dan cahaya bintang yang terang bersinar, seolah-olah jatuh dari langit seperti meteorit. Mantian tertegun sejenak, ekspresinya sedikit linglung, dan dia tidak segera bereaksi. Pada saat dia mengerti bahwa Tang Ao bermaksud untuk turun dan bertarung terlebih dahulu, dan juga untuk bertanding, itu sudah lebih dari 1 atau setengah langkah terlambat. Dengan derasnya monster yang turun, setidaknya puluhan monster terbasmi oleh senjata itu. Saudara Tang, kamu curang. Pembasmian tidak dihitung sekarang. Tunggu aku. Dengan teriakan aneh, semburan petir muncul di sekitar tubuh Mantian, dan dia bergegas keluar dengan darah yang mengalir deras dan panas, seolah-olah dia adalah roh raksasa yang jatuh dari langit, dan membasmi untuk masuk. Si tukang daging menatap kedua orang gila itu dengan ekspresi jijik dan marah di wajahnya, lalu berkata dalam hati, 2 orang idiot tanpa otak, sekelompok monster bersama-sama, sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Kalian berdua ingin bersaing dengan mereka, itu konyol. Tentu saja, aku harus ikut. Kemudian, bagaikan batu besar, ia menghantam gunung. Kecepatannya tidak lebih lambat dari mereka berdua. Saat mendekat, ia mengayunkan tangannya yang besar dengan kekuatan yang luar biasa, dan dengan 1 pukulan dan 1 telapak tangan, ia menjungkirbalikkan area yang luas, lalu area luas lainnya. Tang Ao telah membasmi jalannya menuju kedalaman tempat monster-monster itu muncul. Tombak perak di tangannya bergetar. Di bawah naungan cahaya bintang, dia tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Semburan cahaya tombak melesat keluar, dan monster yang tak terhitung jumlahnya mati di bawah tombaknya. Sangat disayangkan bahwa monster-monster kecil ini telah terperangkap selama ribuan tahun dan akhirnya keluar. Sebelum mereka bahkan bisa mengatur napas, mereka bertemu dengan dewa pembasmi seperti itu. Mereka tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan kultivasi mereka dan mati di tempat. Di sisi lain, cahaya guntur dan kilat terus menyambar, menyapu satu demi satu busur listrik yang melonjak, yang jatuh dengan keras dan meledakkan area yang luas. Mantian benar-benar bersemangat. Dia sendiri tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah dikerahkannya dan berapa banyak yang telah dibasminya. Singkatnya, hanya ada 1 kata, bodoh amat John. Ketiganya mengerahkan segenap kekuatan mereka. Belum lagi Ibel kecil biasa, bahkan Ibel besar yang kuat pun tidak akan mampu bertahan hidup di tangan mereka. Setelah terperangkap selama 1000 tahun, energi asli mereka hampir habis. Ini adalah waktu terlemah, jadi wajar saja mereka tidak sebanding dengan lawan mereka. Namun, tidak semua monster bernasib sial. Setelah beberapa monster keluar dari bawah, mereka melihat 3 sosok mirip Sura di atas dan tidak ada tempat untuk membantai mereka. Mereka yang memiliki otak lebih cepat berjuang untuk mendorong monster di sekitar mereka dan menyelinap ke sisi lain. Setelah mereka meninggalkan aliran utama klan Ibel, mereka mengikuti napas orang-orang yang masih hidup dan, menurut naluri mereka yang tidak berubah selama ribuan tahun, bergegas menuju area yang paling ramai di kota.
Selama mereka menemukan seseorang dan memakannya dalam satu gigitan, mereka akan dapat memulihkan asal-usul mereka. Pada saat itu, para penguasa Ibel dari ribuan tahun yang lalu akan benar-benar terlahir kembali, dan kelompok pertama yang tiba adalah yang paling beruntung, tetapi juga yang paling malang. Ketika mereka menerobos masuk ke rumah-rumah warga sipil di kota, tidak seorang pun dapat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Maka setan-setan kecil itu pun makan dengan lahap. Tepat saat mereka sudah kenyang, pasukan dari kota pun tiba. Bagaimana mungkin satu setan saja bisa menandingi para penjaga kota dalam sekejap mata, mereka pun dicincang menjadi pasta daging. Baru setelah lebih banyak Ibel kecil memanjat tembok kota distrik kota barat dan menyerbu masuk, kekuatan klan Ibel semakin kuat. Mereka tidak lagi bertindak sendiri-sendiri, tetapi berkumpul bersama, seperti belalang di musim gugur, dengan gila-gilaan memanen kehidupan warga sipil biasa. Para penjaga kota hanya mengikuti perintah, dan tentu saja akan menebas mereka yang bisa menang sampai mati dengan pedang mereka. Sekarang dengan begitu banyak monster di sekitar, mereka telah menjadi mangsa. Semakin lama mereka tinggal, semakin besar kemungkinan mereka akan menjadi makanan. Tentu saja, mereka berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Adapun warga sipil yang meratap dan berteriak minta tolong, apa hubungannya dengan mereka? Mereka bukanlah saudara jauh atau tetangga dekat, jadi mereka hanya harus menjaga diri mereka sendiri. Orang-orang kuat dari prajurit dewa dan kuil perang masing-masing terbang ke langit, dan pertama-tama saling memandang dengan waspada, dan kemudian secara diam-diam memfokuskan perhatian mereka pada wilayah mereka sendiri. Meskipun suku Ibel telah bertambah besar dan mampu menakuti para penjaga kota, itu tidak cukup di mata mereka. Energi yang melonjak itu meledak, dan ketika orang-orang kuat itu bertindak, tentu saja itu adalah pembantaian sepihak bagi monster-monster kecil itu. Meskipun beberapa monster telah memulihkan sebagian kekuatan mereka setelah memakan manusia, bahkan pada masa kejayaan mereka 1000 tahun yang lalu, mereka tidak lebih dari itu. Api muncul di mana-mana di kota dan suara ratapan bergema di segala arah, seolah-olah itu adalah neraka di bumi. Manusia di mana-mana mengerahkan kekuatan mereka yang paling kuat untuk melawan serangan Ibel, dan di sumber semua ini, Tang Ao dan dua lainnya telah membasmi Ibel dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas beberapa kali. Jumlah Ibel yang mereka tangkap dan mati tidak terhitung banyaknya, dan mereka menumpuk di pegunungan dan hutan seperti beberapa lapis tebal. Tang Ao melihat ke arah kota, dan melihat semburan api dan lolongan yang memekakkan telinga di dalam. Alisnya sedikit berkerut, dan dia melesat ke sisi Mantian, menangkapnya yang tampak seperti orang gila, dan berbicara dengan dingin. Saudara Men, waktunya sudah hampir tiba. Kita harus pergi. Mari kita kembali ke keluarga Luo terlebih dahulu dan membawa orang-orang kita langsung ke tambang di gunung. Kekuatan di tubuh Mantian masih bergejolak, dan tidak ada niat untuk berhenti. Tang Ao hanya mengaktifkan kekuatan asal bintang, meraihnya di tangannya, dan terbang menuju ke arah keluarga Luo. Ketika si tukang daging melihat mereka berdua pergi, dia langsung pergi. Ketiganya terbang jauh-jauh dan melihat medan perang yang kacau di mana-mana. Para pengawal kota Pingming dari klan Ibel dan bahkan para master dari dua aula samsara bercampur dan saling bertarung. Sebaliknya, keluarga Luo, yang merupakan rumah besar yang tidak terlalu besar di kota itu, secara mengejutkan damai. Gelombang setan itu seakan-akan dituntun oleh sesuatu dan semuanya menjauh dari tempat ini, seakan-akan jika mereka mendekat sedikit saja, mereka akan ditelan oleh rumah biasa yang dari luar tampak biasa-biasa saja ini. Setelah mendarat di halaman belakang, Tang Ao menurunkan Mantian dan mendengarnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Hebat, Saudara Tang. Hari ini benar-benar hebat. Kalau saja aku bisa membasmi lebih banyak." Para pendeta Tao dan rekan-rekannya juga keluar dari rumah. Tang Ao melihat dan berkata, "Senior, para Ibel telah melarikan diri. Kota ini sedang kacau sekarang. Kita agak mencolok di tengah-tengahnya. Mengapa kita tidak mundur ke tambang di gunung dan menunggu kesempatan?" Melihat ekspresi Tang Ao tidak banyak berubah, pendeta Tao tua itu berkata, "Karena kamu sudah memutuskan, kami tentu akan mendengarkanmu." Jadi pasukan neraka memimpin jalan. Setelah semua orang meninggalkan rumah keluarga Luo, mereka menuju tambang di puncak gunung. Dari waktu ke waktu, setan-setan keluar dari jalan-jalan dan rumah-rumah. Melihat begitu banyak orang di sini, mereka tanpa sadar menerkam. Sayangnya, sebelum mereka mendekat, kilatan cahaya muncul. Di antara kelompok Tang Ao, ada 6 orang di tahap akhir alam suci. Bersama dengan Mantian dan Chen Qingzi, total ada 8 orang di tim suci. Belum lagi banjir monster kecil biasa, bahkan jika Santo Ibel dari klan Ibel datang untuk membasmi mereka, satu-satunya hasilnya adalah kematian di tempat.
Mereka tiba di tambang tanpa masalah. Para penjaga di kedua sisi sudah bersembunyi di dalam gua, jadi para prajurit pasukan neraka langsung menyerbu masuk. Setelah berteriak dan membasmi, seorang prajurit keluar dan melaporkan para penjaga di dalam sudah dievakuasi. Silakan masuk, tuan-tuan. Mantian menatap ke arah kota dengan tatapan penuh harap di matanya. Ia menoleh ke Tang Ao dan berkata, Saudara Tang, kalian masuk dulu. Aku akan turun dan bertarung sebentar, lalu aku akan mengikutimu. Bagaimana? Saudara Men, para master dari dua aula reinkarnasi telah dikirim. Terlalu berbahaya bagimu untuk masuk sekarang. Sebaiknya kau ikut dengan kami, kata Tang Ao, dan tanpa basa-basi lagi, dia menarik Mentian langsung ke dalam tambang. Tidak ada master yang awalnya menekannya maupun kekuatan formasi yang kuat dan aneh di dalam gua. Tang Ao dan rekan-rekannya tidak perlu khawatir tentang apapun saat mereka masuk. Selama mereka menjaga pintu masuk gua di tepi pantai, tidak ada monster yang akan masuk. Itu adalah pilihan yang sangat baik. Setelah bermalam di sana, suara teriakan dan pembasmian yang datang dari luar tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah semakin intens. Jumlah klan Ibel itu sendiri sangat besar, dan Demon Saint harus bersembunyi di antara mereka. Setelah melewati tahap awal pemulihan energi asli, mereka perlahan-lahan mengeluarkan kekuatan sejati mereka. Para penguasa dua aula reinkarnasi dan para prajurit penjaga kota juga tidak berdaya melawan banjir Ibel dan mulai kehilangan tempat. Jika dulu, ketika kota Tishan jatuh ke dalam situasi kritis seperti itu, mereka pasti akan mengaktifkan formasi pertahanan kota dan menekannya. Namun, sekarang orang yang memimpin formasi tersebut telah menghilang, dan pusat-pusat formasi tersebut telah hancur. Satu-satunya yang tersisa untuk diandalkan semua orang adalah dirinya sendiri. Dalam waktu kurang dari setengah hari, klan Ibel telah sepenuhnya menduduki seluruh distrik kota barat, sebagian besar distrik kota selatan, dan sebagian kecil distrik kota timur. Mereka mengambil setengah dari seluruh kota Tishan, dan Aula Dewa Perang dan Aula Senjata Ilahi mengambil setengah lainnya. Ketiga pihak saling waspada, tetapi tiba-tiba tidak ada yang mengambil tindakan lagi. Pada malam hari kedua, sesosok bayangan terbang keluar dari area yang dikuasai oleh Balai Senjata Ilahi dan menuju ke Balai Dewa Perang. Setelah tiba di kota, ia segera pergi ke lokasi kepala Balai Dewa Perang. Ketika ia keluar, ia memberi hormat dengan hormat dan berkata, murid Balai Senjata Ilahi ingin bertemu dengan kepala Balai Dewa Perang. Suara dingin dan penuh perhatian datang dari ruangan dan jatuh pada orang ini, diikuti oleh suara yang kuat apa yang diinginkannya. Pria itu berkata dengan jujur, Tuan Istana memerintahkan saya untuk datang dan memberitahu Anda bahwa formasi di kota telah gagal dan para Ibel sedang membuat masalah. Saya berharap Tuan Istana Dewa Perang dapat mengesampingkan prasangkanya untuk sementara, mengutamakan situasi keseluruhan, dan meminta bantuan Raja Surgawi untuk menekan para Ibel. Kembalilah dan katakan padanya bahwa meskipun aku setuju, kau dapat membiarkan para ksatria penghakiman masuk terlebih dahulu. Kata penguasa kuil Dewa Perang dengan suara tenang. Maksud dari kepala istana adalah jika para ksatria penghakiman ingin memasuki kota, mereka dapat melakukannya kapan saja, dan Istana Senjata Ilahi tidak akan menghentikan mereka. Jawab pria itu lagi. Kalau begitu, mari kita kirim pesan ke Menara Reinkarnasi. Saat suara Master Kuil Dewa Perang jatuh, aura misterius muncul darinya. Setelah membungkuk hormat lagi, lelaki itu berbalik dan kembali ke tempat asalnya. Kemudian dia melihat beberapa sosok terbang keluar dari kediaman Lord of God of War dan dengan cepat menuju keluar kota. Arah yang mereka tuju adalah markas besar Knights of Judgment. Di tambang di sisi lain, Tang Ao duduk bersila di atas batu. Persepsi bintangnya menyebar ke seluruh kota Tishan, dan dia menyerap semua yang terjadi di kota itu. Dia perlahan membuka matanya, mengembuskan napas busuk, dan berkata, seperti yang diharapkan, Kuil Dewa Perang dan Kuil Senjata Ilahi untuk sementara telah mencapai kesepakatan dan meminta bantuan dari Menara Samsara. Aku hanya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Raja Surgawi untuk tiba. Pendeta Tao tua itu berkata dengan tenang, sudah terlambat untuk meminta bantuan sekarang. Orang suci agung dari klan Ibel telah menyerap energi yang terkumpul di kota Gunung Besi selama ratusan tahun sejak tadi malam. Dia akan memulihkan kekuatannya sepenuhnya dalam beberapa hari. Namun, tidak seorang pun di kota itu akan selamat. Orang suci agung klan Ibel hanya berada di puncak alam dewa, sama seperti kedua penguasa Aula. Selain itu, dia telah disegel selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia memulihkan kekuatannya, mungkin tidak mudah untuk membasmi kedua penguasa Aula Dewa Perang dan Senjata Dewa dalam waktu singkat, bukan? Tang Ao sedikit mengernyit saat mendengar ini. Jika klan Ibel benar-benar dapat menguasai kota Tishan dengan mudah,
maka akan ada beberapa penyimpangan dari harapannya sebelumnya dan itu bukanlah hasil yang ingin dilihatnya. Tentu saja, Great Sage Clan Evil tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi ada juga leluhur Evil yang terperangkap di bawahnya. Mereka menyerap energi asli bukan untuk memulihkan kekuatan penuh mereka sendiri, tetapi untuk menghancurkan segel Raja Manusia pada klan Evil dan melepaskannya. Saat pendeta Tao tua itu berbicara, matanya sedikit menyipit, dan dia melanjutkan, ketika manusia dan Evil saling bertarung, setelah ras manusia menang, Raja Manusia menggunakan kekuatan aslinya untuk menyegel leluhur Evil. Setelah bertahun-tahun, Evil tua ini pasti telah mempelajari kekuatan asli Raja Manusia secara menyeluruh. Ketika itu keluar, itu akan memiliki kekuatan paling kuat dari ras manusia dan Evil. Haha, apalagi 4 Raja Surgawi dari 9 Istana Samsara, bahkan jika Master Menara dan Tetua Menara bersatu, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan leluhur Evil. Ditambah dengan berbagai leluhur Evil dan orang suci agung, dan kehancuran Menara Samsara adalah kesimpulan yang sudah pasti. Hatinya sedikit mencelos. Tang Ao tidak yakin apakah membiarkan ras Evil bangkit adalah hal yang baik atau buruk baginya. Meskipun tujuannya adalah Menara Samsara, jika ia melepaskan musuh yang lebih kuat sebagai hasilnya, itu akan menjadi kerugian, bukan keuntungan. Pendeta Tao tua itu sangat jelas tentang semua ini, tetapi ketika Tang Ao pertama kali membuat keputusan, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun. Rencana apa yang sedang dia buat juga menjadi pertanyaan, tetapi sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, tidak ada pilihan lain. Aku hanya berharap sebelum klan Evil melepaskan leluhur Evil, orang misterius itu tidak akan bisa tidak muncul. Namun sebelum itu, Tang Ao masih perlu menyelesaikan masalah kecil. Memikirkan hal ini, matanya tertuju pada Shen Wuzong yang tampak bosan. Sebelumnya, ketika dia meninggalkan rumah keluarga Luo dan pergi untuk melepaskan monster, Shen Wuzong telah pergi mengejar mereka. Tang Ao merasakannya saat itu, tetapi tidak menghentikannya. Dia hanya ingin menahannya sampai sekarang untuk menggunakannya. Tang Ao berbalik dan menatap Shen Wuzong, lalu berkata, Senior Shen, situasi di kota saat ini terlalu kacau. Sulit bagi kita untuk mendapatkan informasi akurat dari Great Sage Clan Evil. Aku tidak bisa merasakannya untuk saat ini. Aku harus merepotkanmu untuk pergi dan menyelidikinya. Bagaimana menurutmu? Shen Wuzong berdiri dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa untuk pergi, tetapi kamu harus menyetujui satu syaratku. Senior, jika Anda membutuhkan sesuatu dari Tang Ao, katakan saja padaku. Tanpa ada perubahan pada ekspresinya, Tang Ao menatap Shen Wuzong dan berkata dengan tulus. Kehidupan penguasa kuil Dewa Perang adalah milikku. Shen Wuzong menyipitkan matanya, memancarkan cahaya dingin, dan berbicara dengan suara dingin dengan gelombang niat membasmi yang mengerikan. Jangan khawatir, Senior Shen. Kamu sendiri yang akan menyelesaikan perseteruan dengan kuil Dewa Perang. Ekspresi Tang Ao sedikit berubah, dan dia menatap Shen Wuzong dan berkata. Cukup, kata Shen Wuzong, lalu berjalan keluar. Tepat saat dia mencapai pintu masuk gua dan hendak pergi, Tang Ao memanggilnya dari belakang. Senior Shen, mohon tunggu sebentar. Ada banyak formasi dan mekanisme di kota ini. Anda harus berhati-hati saat pergi ke sana. Sambil berbicara, Tang Ao berjalan ke sisi Shen Wuzong. Aura dari 3 formasi roh tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Kemudian dia berkata, jika senior merasakan ketiga aura ini, sebaiknya menjauhlah dari mereka sesegera mungkin. Kekuatan rune sangat kuat dan melibatkan fondasi langit dan bumi. Sekali terperangkap, mungkin sulit untuk melarikan diri. Shen Wuzong menatap Tang Ao beberapa saat lebih lama, tanpa berkata apa-apa, tetapi hanya mengangguk. Kemudian sosoknya melesat dan terbang menuju kota. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Dia menggunakan teknik Shen Wuzong, yang tampaknya memiliki lebih banyak misteri. Hanya saja tidak ada yang tahu apakah itu berasal dari teknik itu sendiri atau pemahaman pribadinya. Tang Ao menatap kepergian Shen Wuzong dengan tatapan mata yang dalam. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berjalan kembali. Dia memanggil Chen Qingzi ke samping dan berkata, Saudara Chen, awalnya ada seseorang yang disegel di bawah tambang ini, tetapi sekarang dia telah menghilang. Saya memiliki beberapa keraguan di hati saya. Bisakah Anda menemani saya untuk perjalanan? Chen Qingzi meliriknya, mengangguk dingin, dan tidak berkata apa-apa. Kemudian dia berbicara dengan pendeta Tao tua dan yang lainnya, dan mereka berdua pergi ke kedalaman tambang. Setelah jatuh dari lubang besar, Tang Ao langsung pergi ke lokasi di mana dia merasakan napas ketika dia pertama kali datang ke sini. Setelah tiba di tempat itu, Chen Qingzi berbicara terlebih dahulu, kau memintaku untuk ikut turun bersamamu. Bukan untuk menyelidiki tempat ini, kan jika kau punya sesuatu untuk dikatakan,
kau bisa langsung mengatakannya sekarang. Aku telah mengamati orang-orang pendeta Tao tua itu, dan mereka seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Mereka dan Menara Samsara memang sedang berperang sampai mati. Tang Ao menarik napas dalam-dalam, menatap tambang di bawah kakinya, dan berkata kepada Chen Qingzi, kita masih belum mengetahui identitas orang misterius itu. Sebelumnya aku punya firasat bahwa mungkin ada yang salah dengan Shen Wuzong. Pada titik ini, dia melirik ke atas lagi sebelum melanjutkan, keempat pendeta Tao itu sangat kuat, dan mereka tiba-tiba muncul. Kita tidak tahu identitas atau tujuan mereka. Kita harus berhati-hati. Jika ada kesalahan, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Kalau begitu, kenapa tidak basmi saja mereka? Chen Qingzi menatap Tang Ao dengan tenang, tanpa ada gejolak emosi lain dalam ekspresinya. Belum, tidak peduli apa asal-usul keempat orang ini, setidaknya kita masih membutuhkan mereka sekarang. Menara Samsara terlalu kuat, sekarang ada begitu banyak musuh. Keberadaan yang tersembunyi dalam kegelapan juga siap untuk bergerak. Kita harus mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Wajah Tang Ao menjadi gelap. Dia tidak mempercayai orang-orang ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Tanpa keempat Taois tua itu, jalan di depannya hanya akan semakin sulit. Kekuatan musuh semakin kuat, dan dia harus bersiap sepenuhnya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Chen Qingzi tidak banyak bicara, dan terus bertanya selama pria misterius itu tidak mengungkapkan identitasnya, kita akan dikendalikan olehnya. Dia sangat jelas tentang hal ini dan tidak akan pernah muncul dengan mudah. Kecuali ada sesuatu yang sangat penting baginya yang harus didapatkannya, dia tidak akan mampu menahan godaan. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, memikirkan kota gunung besi yang besar, dan melanjutkan, jika kamu menggunakan kota gunung besi sebagai umpan, aku rasa dia akan memakan umpan itu. Tapi sekarang setelah kau melepaskan suku Ibel, seberapa yakin dia bisa merebutnya dari mereka? Chen Qingzi berkata dengan wajah serius. Jika kita tidak melepaskan suku Ibel dan membiarkannya menjalankan rencananya selangkah demi selangkah, kita hanya akan menjadi lebih pasif. Tang Ao berkata, matanya kembali berputar, dan melanjutkan, sekarang kita hanya bisa mengambil risiko. Kota Tishan tidak berguna bagi kita, tetapi tidak demikian halnya baginya. Apakah kamu ingin melepaskan leluhur Ibel secepat mungkin? Ketika Chen Qingzi mendengar ini, dia secara kasar tahu apa yang dipikirkan Tang Ao. Benar sekali, keberadaan leluhur Ibel merupakan rintangan besar bagi pria misterius itu untuk menguasai kota Tishan. Saya rasa dia pasti tidak akan membiarkannya memulihkan kekuatannya dengan mudah. Dia pasti akan berusaha menghentikannya. Saat kedua harimau itu bertarung, tidak peduli siapa dia tidak akan bisa terus menyembunyikan identitasnya. Tang Ao berbicara dengan ekspresi serius. Dia telah memikirkan cara untuk membuat pria misterius itu muncul selama 2 hari terakhir. Setelah memikirkannya, satu-satunya orang yang bisa dia gunakan adalah leluhur Ibel. Setelah mendengar rahasia yang dikatakan oleh Taois tua hari ini, dia merasa bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika makhluk tingkat Kaisar Dewa yang ditekan di bawah tambang benar-benar diambil oleh pria misterius itu, hanya makhluk dengan tingkat Kaisar Dewa yang sama yang dapat membuatnya merasa terancam. Selain itu, dia tidak perlu melakukan apapun secara pribadi. Kedua pria itu mengakhiri diskusi mereka di dasar tambang, dan Tang Ao berkata kepada Chen Qingzi, aku akan pergi dari sini, dan aku akan menyerahkan masalah di atas kepadamu. Chen Qingzi mengangguk tanpa banyak bicara. Tang Ao kemudian mengaktifkan kekuatan 5 elemen dan mengebor langsung ke dinding. Dia telah mencoba trik ini berkali-kali dan secara alami sangat mengenalnya. Setelah tubuhnya tenggelam ke dinding, dia keluar dari gunung. Setelah meninggalkan gunung, Tang Ao melihat sekeliling kota, lalu melihat ke arah tempat para Ibel melarikan diri. Leluhur Ibel masih tertekan di sana. Dia ingin mencoba terlebih dahulu untuk melihat apakah dia bisa mencapai kesepakatan dengannya. Jika dia bisa, dia akan lebih percaya diri. Sosoknya melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya. Saat dia semakin dekat, Tang Ao berhenti dan melihat ke bawah ke lubang besar itu. Dia bisa merasakan napas samar keluar dari sana. Meskipun dia bisa merasakannya dari atas, dia merasa sedikit gugup. Semua Ibel yang tertindas di bawah, kecuali leluhur Ibel, telah memasuki kota Tishan. Tang Ao menarik napas dalam-dalam dan melompat langsung turun dari sini. Cahaya bintang yang terang menyala di sekelilingnya, membungkusnya dan menstabilkan tubuhnya. Lubang itu sangat dalam dan dipenuhi roh jahat. Tang Ao sangat berhati-hati dan waspada, jadi dia tidak langsung jatuh ke bawah. Kecepatannya melambat dan setelah lebih dari 1 jam, dia akhirnya mencapai dasar. Dia melihat bahwa sekelilingnya gelap gulita dan dipenuhi aura dingin.
Hatinya sedikit mencelos dan ia melepaskan persepsi bintangnya. Potongan-potongan cahaya bintang muncul dari tubuhnya dan tenggelam ke dalam kegelapan di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Tang Ao merasa bahwa tempat di bawah sana tampak tak berujung dan tidak ada ujungnya. Tang Ao mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, sepertinya tempat ini adalah ruang independen lain yang dipadatkan oleh formasi rune. Tidak mudah untuk menemukan leluhur Ibel di dalamnya. Apakah ada cara untuk membuatnya datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri? Saat pikirannya berpacu, sebuah ide melintas di benak Tang Ao, dan diagram penekan Ibel wilayah darah sura yang ditransformasikan dari rune jahat muncul di tangannya. Sejak awal, klan Ibel dipenjara oleh rantai yang ditransformasikan dari kekuatan ini. Leluhur Ibel Xiangqi pasti sudah familiar dengan itu. Dia mengaktifkan kekuatan diagram penindasan Ibel Domain darah sura dan dengan cepat menyebarkan auranya. Kemudian Tang Ao hanya perlu menunggu kehendak leluhur Ibel datang. Setelah lebih dari 1 jam, aura dingin tiba-tiba datang dari kedalaman kegelapan. Ekspresinya sedikit berubah, Tang Ao berbalik dan melihat ke arah datangnya nafas itu. Dia melihat sepasang mata merah darah menyala, dan suara suram terdengar ras manusia tercela, beraninya kau datang ke duniaku, lihat aku mencabik-cabikmu. Tuan leluhur Ibel, apakah Anda tidak ingin pergi dari sini? Tang Ao menyipitkan matanya, menatap lampu merah dan berkata dengan tenang, Ibel tua ini memiliki dendam yang terlalu dalam terhadap umat manusia. Ia harus memahami hal yang paling dipedulikan Ibel tua itu pada awalnya sebelum ia dapat melanjutkan pembicaraan. Keturunanku tentu akan menemukan cara untuk membuka rantai orang pembawa sial ini. Leluhur Ibel mendengus dingin. Meskipun dia berkata begitu, aura ganas dari sebelumnya telah ditarik kembali. Jelas bahwa kata-kata Tang Ao masih menyentuh jiwa dan keinginannya. Haha, Tuan leluhur Ibel, aku tidak meragukan kesetiaan leluhur Ibel kepadamu dan kekuatan yang mereka miliki, tapi... Tang Ao berkata di sini, menatap sepasang mata merah darah, dan berkata dengan tegang kekuatan yang menyegelmu bukanlah hal yang biasa. Menurutmu, butuh berapa lama bagi para Santo Ibel untuk sepenuhnya memahami rahasia formasi dan menemukan cara untuk membuka segelmu selama kurun waktu ini? Apakah umat manusia tidak akan melakukan apapun dan membiarkanmu keluar dari tanah? Kau adalah bagian dari ras manusia yang licik. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kata leluhur Ibel dengan nada dingin dengan cahaya merah yang berkedip-kedip. Tang Ao mencibir sejenak dan melanjutkan, apakah aku dapat dipercaya atau tidak? Aku yakin kau akan segera mengetahuinya. Kau harus tahu bahwa semua monster yang ditekan di bawah sana dilepaskan olehku. Jika aku tidak tulus, mengapa aku harus repot-repot melakukan ini? Manusia licik, apa yang kau inginkan? Leluhur Ibel tampaknya memiliki banyak kontak dengan ras manusia. Ia tidak bertele-tele tetapi bertanya langsung. Aku butuh bantuanmu untuk memastikan identitas orang itu. Akan lebih baik jika kita bisa menangkapnya, kata Tang Ao dengan serius. Apakah semudah itu menemukan seseorang? Nada suara leluhur Ibel itu dipenuhi dengan keterkejutan, lalu dia berkata kalian manusia itu pengkhianat dan licik, dan sudah biasa bagi kalian untuk melanggar perjanjian. Semua makhluk hidup di dunia telah melihatnya. Kalian tidak bisa menipuku. Tidak seorang pun tahu apa yang dialami leluhur Ibel sebelum disegel. Dia selalu bersikeras pada prinsip ketidakpercayaan mutlak terhadap umat manusia. Hal ini membuat Tang Ao sedikit malu. Setelah berpikir sejenak, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan diagram penindasan Ibel Domain darah sura. Rune wajah hantu sura bersinar dengan cahaya merah dan muncul di belakang Tang Ao. Kemudian suara leluhur Ibel terdengar dengan sedikit terkejut. Ini adalah kekuatan sura. Mengapa susunan rune ini ada di tubuhmu? Siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Yang penting aku sudah mendapatkan diagram susunan rune jahat. Sekarang susunan itu ada di bawah kendaliku. Ini satu-satunya hal yang bisa membantumu melepaskan rantai di tubuhmu, kata Tang Ao sambil tersenyum, menatap mata merah itu. Jika kau membantuku menyingkirkan setengah dari mereka terlebih dahulu, aku akan menyetujui syarat aliansimu. Mata leluhur Ibel itu berkilat merah, dan dia berkata dengan nada muram. Tidak terlalu sulit untuk membantumu melepaskan rantai dan mengangkat segel. Dengan keberadaan leluhur Ibel, aku sedikit khawatir tentang keselamatanku sendiri begitu aku melepaskanmu. Tang Ao berkata, matanya berputar, dan dia berkata, bagaimana dengan ini? Pertama-tama aku akan menghancurkan sebagian kekuatan formasi, sehingga kamu dapat bergerak bebas dan pergi dari sini, dan kamu dapat mengendalikan seluruh klan Ibel, membantuku menemukan orang itu, dan kemudian menghilangkan semua kekuatan formasi. Bagaimana dengan itu? Setuju. Mendengar ini, leluhur Ibel setuju dengan tegas tanpa ragu-ragu, yang membuat Tang Ao sedikit terkejut. Awalnya, dia pikir dia harus berbicara lebih banyak lagi,
atau bahkan 2 kali lagi, sebelum leluhur Ibel mengangguk setuju. Sekarang setelah semuanya berjalan lancar, kepercayaan diri Tang Ao meningkat pesat, jadi dia berkata, kalau begitu, tolong minta leluhur Ibel untuk muncul sehingga aku bisa menghilangkan kekuatan formasi itu. Tunggu sebentar, ada sedikit kegembiraan dalam suara leluhur Ibel, dan matanya yang berwarna merah darah menghilang saat dia berbicara. Setelah beberapa saat, Tang Ao merasakan getaran di bawah kakinya, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang berjalan ke arah ini. Jantungnya bergerak, dan dia melihat ke arah asal getaran itu. Aku melihat bayangan hitam besar muncul, dan sepertinya ada sesuatu yang menekannya. Kecepatannya tidak cepat atau lambat. Bayangan itu masih dalam kegelapan, jadi Tang Ao tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa bentuknya. Setelah beberapa saat, bayangan hitam itu akhirnya mendekat, memperlihatkan seluruh penampakan tubuhnya yang besar. Tang Ao mendongak dan melihat bahwa leluhur Ibel itu tampak seperti kura-kura raksasa. Di atas cangkangnya yang tebal dan kokoh berdiri sebuah prasasti batu hitam tanpa nama. Bayangan yang dilihat Tang Ao menekannya tadi adalah tanda pengenal ini. Kemudian dia melihat kura-kura raksasa di depannya membuka mulutnya, dan suara yang sama seperti sebelumnya terdengar kura-kura hitam kuno yang tak berdaya, dibasmi oleh Raja Manusia, dan mendirikan monumen jiwa ini di tubuhku, menjebakku selama 1000 tahun. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, menatap kura-kura hitam Ibel itu dan berkata kekuatan Raja Manusia itu seluas jurang. Dia dapat mengumpulkan kekuatan keyakinan semua makhluk hidup di dunia dan menekan semuanya padamu. Cara seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya. Tidaklah tidak adil bagimu untuk dikalahkan olehnya. Kura-kura hitam itu membuka mulutnya dan berkata dengan tatapan mata yang dingin manusia yang licik, aku di sini bukan untuk mendengarkanmu berbicara tentang Raja Manusia. Jika kau tidak dapat melepaskan segelku, kau akan tinggal di sini selamanya. Saat dia berbicara, kabut hitam tebal tiba-tiba muncul dari area di sekitar kura-kura hitam itu, dan tekanan kuat menyelimuti Tang Ao. Segel di atasnya terangkat sepenuhnya, dan akhirnya mampu memobilisasi sebagian kekuatannya sendiri, yang perlahan terakumulasi. Kau akan tahu jika mencobanya, leluhur Ibel. Kata Tang dengan ekspresi tidak berubah, dan berjalan ke arah kura-kura hitam itu, mengamatinya dengan saksama. Dengan sedikit perubahan pikiran, cahaya merah di sekitar Tang Ao menjadi lebih intens. Di bawah cahaya itu, Tang Ao melihat bahwa lempengan batu di belakang kura-kura hitam itu dililit dengan rantai besi hitam. Setelah menembus tubuh kura-kura hitam itu, rantai itu menekan semua kekuatannya. Melihat ini, pikiran Tang Ao berubah lagi, dan dia berkata kepada kura-kura hitam Tuan Leluhur Ibel, tidak bisakah kau melepaskan prasasti batu itu? Kau manusia yang sangat baik dan licik. Jika batu penekan laut ini bisa diturunkan, mengapa aku terperangkap begitu lama, kata penyu hitam sambil melangkah mendekati Tang Ao, dan melanjutkan ini semua karena konspirasi kalian manusia. Sambil menatap kura-kura hitam itu, Tang Ao dapat merasakan keinginan kuat yang terpancar dari lempengan batu di punggung kura-kura hitam itu. Ia segera bertanya kepada leluhur Ibel itu, apakah kaisar manusia juga disegel di sini? Ada ekspresi mengejek di mata si penyu hitam saat dia berkata, tentu saja dia juga ada di sini, tapi dia lebih dalam dariku. Dia dikhianati oleh orang-orangnya sendiri dan penuh dengan kebencian. Jika kau mendekatinya, kau pasti akan mati, kata si penyu hitam dengan ekspresi dingin. Ketika berbicara tentang pengkhianatan dan penindasan oleh rakyatnya sendiri, Tang Ao jelas melihat senyum bahagia di wajah si penyu hitam. Rupanya, ini mungkin satu-satunya hal yang memuaskan baginya selama waktu yang lama disegel. Aku ingin kau membawaku menemui Raja Manusia. Hati Tang Ao sedikit tergerak. Karena Raja Manusia ada di sana, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membebaskannya. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan batu ajaib dari Menara Reinkarnasi. Raja Manusia mengalahkan klan Ibel dan menyegel kura-kura hitam. Kebencian di antara mereka tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata, jadi tidak mudah bagi Tang Ao untuk membawanya. Dia sudah memikirkan apa kata-katanya selanjutnya. Namun setelah mendengar permintaannya, si penyu hitam tidak ragu sama sekali dan langsung setuju, katanya kau ingin bertemu Raja Manusia, oke, ikut aku. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan berjalan ke dalam kegelapan. Sebaliknya, Tang Ao menyipitkan matanya sedikit ketika melihat ini, merasa sedikit tidak yakin. Kura-kura hitam setuju terlalu cepat, yang membuatnya ragu apakah dia akan jatuh ke dalam perangkap jika dia mengikutinya. Tetapi kemudian dia berpikir lagi, kekuatan segel itu masih ada, dan tidak memiliki banyak kekuatan. Jika kekuatan segel itu tidak cukup kuat untuk mencegah si penyu hitam berbuat lebih banyak,
bagaimana mungkin ia bisa terperangkap di sini dengan kekuatannya? Ia pasti sudah melarikan diri sejak lama, jadi tidak mungkin ia bisa memasang perangkap kekuatan yang cukup kuat untuk mengancamnya. Memikirkan hal ini, dia melangkah maju dan mengikuti kura-kura hitam itu. Setelah memasuki kegelapan sepenuhnya, Tang Ao mencoba menerangi sekelilingnya dengan cahaya bintang, tetapi meskipun dia telah melepaskannya dengan jelas, matanya tidak dapat melihat cahaya sama sekali. Kemudian terdengar suara kura-kura hitam, kau tak perlu membuang-buang tenaga. Ini adalah jurang tak terbatas yang telah dipadatkan oleh Raja Manusia dengan seluruh kekuatannya. Tak ada kekuatan di sini yang dapat mengusir kegelapan. Kau hanya perlu mengikutiku. Tang Ao sedikit mengernyit saat mendengar ini, dan tidak berkata apa-apa. Dia berdiri diam di belakang dan berhenti mengaktifkan Origin of the Stars untuk mencoba menghilangkan kegelapan. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan, dan persepsinya tentang waktu juga menjadi kacau. Tampaknya jalan di depannya tidak ada habisnya dan dia tidak akan pernah mencapai ujungnya. Sepertinya sudah lama berlalu sebelum kura-kura hitam di depan tiba-tiba berhenti dan berkata dengan suara muram dengan sedikit nada mengejek, dia ada di depan, tetapi ada penghalang formasi yang memisahkan kedua sisi. Aku tidak bisa melewatinya. Jika kamu punya nyali, pergilah sendiri. Dengan wajah muram, Tang Ao berjalan ke sisi kura-kura hitam itu, sedikit menenangkan persepsinya, dan mengamati situasi di depannya. Dia merasakan gelombang halus datang dari kegelapan. Dengan perubahan pikiran, dia tahu bahwa memang ada penghalang formasi di depannya. Setelah menarik napas dalam-dalam dan ragu-ragu sejenak, Tang Ao melangkah maju. Saat tubuhnya melewati penghalang formasi, dia merasakan kakinya tiba-tiba menjadi kosong, dan seluruh tubuhnya jatuh dengan cepat ke bawah tanpa terkendali. Tang Ao segera mengaktifkan asal-usul bintang di tubuhnya dan mencoba mengendalikan tubuhnya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa bahkan dengan dukungan asal-usul bintang, momentum jatuhnya masih tak terhentikan. Kecepatan jatuhnya semakin cepat, dan hatinya benar-benar tenggelam. Tepat saat ia mengira telah jatuh ke dalam perangkap kura-kura hitam, cahaya terang tiba-tiba muncul di depan matanya, lalu tubuhnya otomatis stabil. Meski masih gelap gulita di bawah kakinya, ia merasa seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dengan mata tertuju pada cahaya di depannya, Tang Ao melangkah maju. Jaraknya tampak sangat dekat, tetapi butuh waktu lama baginya untuk sampai di sana. Dan pemandangan yang dilihatnya saat semakin dekat sama sekali berbeda dari apa yang dilihatnya dari kejauhan. Awalnya dia mengira itu hanya bola cahaya, tetapi ketika dia mendekat, Tang Ao menemukan bahwa ada sebuah danau yang dalam di depannya. Di tengahnya, ada sebuah pulau kecil dengan pohon aneh yang besar tumbuh di atasnya. Tidak ada sehelai daun pun di pohon itu, tetapi batang dan cabangnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya yang datang dari jauh sebenarnya dipancarkan oleh sebuah pohon. Mata Tang Ao penuh dengan keterkejutan. Dari sudut pandangnya, tidak ada yang lain di pulau itu kecuali pohon cahaya ini, dan tidak ada tanda-tanda Raja Manusia. Hatinya sedikit mencelos, dia tahu bahwa karena pohon itu otomatis berhenti di sini setelah jatuh ke tempat ini, Raja Manusia pasti ada di sini. Kecuali pulau dan danau tempat pohon cahaya itu berada, lingkungan sekitarnya semuanya gelap. Tang Ao tidak berpikir dia bisa menemukan Raja Manusia di sana. Jadi satu-satunya pilihan adalah pergi ke pulau itu. Dengan tatapan penuh konsentrasi, Tang Ao melangkah dan berjalan menuju danau. Ia melangkah di atas air dan melihat lingkaran-lingkaran ombak menyebar di dalamnya, tetapi ia tidak tenggelam ke dalamnya. Pada saat ini, ia tidak menggunakan energi apapun. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya, dan dia terus berjalan maju. Setelah mencapai pulau itu, dia berjalan di sekitar pohon cahaya. Seperti yang diharapkan, dia masih tidak menemukan apapun. Tang Ao menyipitkan matanya dan menatap satu-satunya pohon cahaya aneh yang tersisa di sana. Jika Raja Manusia ada di sini, maka satu-satunya cara untuk menemukan rahasianya adalah pohon cahaya ini. Memikirkan hal ini, ia melepaskan persepsi spiritualnya dan menyelimutinya. Persepsinya pertama kali bersendewa dengan cahaya putih, yang memberinya perasaan lembut dan hangat. Kemudian dia tenggelam ke dalam batang pohon, dan napas yang berasal dari ras manusia yang sama keluar dari kedalaman jiwanya. Alis Tang Ao berkerut erat. Napas yang dia rasakan dari pohon cahaya itu jelas hanya dirasakan oleh orang-orang dari ras manusia yang sama. Ini hanya pohon, bagaimana mungkin ia memiliki aura manusia? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Ia menatap pohon cahaya itu dengan heran dan berkata, mungkinkah pohon ini adalah Raja Manusia? Bagaimana mungkin? Pada saat ini, dia merasakan fluktuasi keinginan yang datang dari pohon cahaya, seolah-olah pohon itu berbicara kepadanya. Terkejut,
Tang Ao segera menenangkan diri dan mencoba yang terbaik untuk merasakan dengan jelas apa yang dikatakan keinginan itu. Saat pikirannya mulai tenang, aura dari fluktuasi keinginannya pun menjadi lebih jelas, dan dia mendengar suara seorang pria parubaya yang tenang di dalam benaknya. Teman-teman sesuku, aku akhirnya menunggumu, dan umat manusia akan diselamatkan. Mendengar ini, Tang Ao membungkuk kepada pohon cahaya dan berkata, Senior, apakah Anda Raja Manusia? Dia masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Bagaimana mungkin Raja Manusia adalah pohon? Bahkan jika dia adalah manusia pohon, dia adalah ras yang sama sekali berbeda dari manusia, belum lagi dia bahkan bukan manusia pohon. Aku adalah Raja Manusia, yang dilukai oleh seorang penjahat dan disegel di sini. Energiku hampir habis, tetapi aku ingin menghibur umat manusia. Jadi aku mengubah tubuhku menjadi pohon cahaya dan menyimpan jiwaku yang tersisa, menunggu sesama anggota rasku tiba di sini dan menyampaikan keinginanku. Keinginan di pohon cahaya itu berbicara kepada Tang Ao lagi. Tuan Raja Manusia, apa yang ingin Anda tinggalkan? Ras Ibel telah ditekan, dan ras manusia sekarang menjadi pemimpin semua ras. Kata Tang Ao dengan ekspresi terharu. Kehendakku adalah kehendak Raja Manusia dan kehendak umat manusia. Ras Ibel bukanlah musuh terbesar umat manusia. Pengetahuan tentang kehancuran tersembunyi di dalam diri sendiri. Kau harus mengingat ini. Suara di pohon cahaya itu tiba-tiba berhenti saat mengatakan ini. Kemudian Tang Ao melihat cahaya putih terang memancar darinya, dan tiba-tiba cahaya itu terbenam ke dalam alisnya dan menyatu ke dalam jiwanya. Tidak ada jejak keberadaannya yang dapat dideteksi lagi, dan cahaya putih pada pohon cahaya itu juga meredup. Suara samar terdengar perlahan. Teman-teman manusia, warisilah tekadku, temukan penghancur di antara umat manusia dan hentikan dia. Setelah mengatakan ini, suara itu benar-benar menghilang di antara langit dan bumi, seolah-olah tidak pernah muncul. Hati Tang Ao sedikit tenggelam. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa bertemu dengan Raja Manusia yang disegel di sini, dan mungkin ada cara untuk menyelamatkannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia sudah kehabisan energi dan berubah menjadi pohon besar ini. Kata-kata yang dia katakan juga membingungkan dan tidak mungkin untuk melihat arti sebenarnya dari kata-kata itu. Sambil mendesah pelan, Tang Ao bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa kau tidak langsung mengatakan apa yang ingin kau katakan? Kenapa kau harus menggunakan teka-teki? Bagaimana aku bisa menebaknya? Sambil berbicara, dia melihat sekeliling lagi. Tanpa cahaya putih dari pohon cahaya, semua yang ada di pandangannya langsung ditelan oleh kegelapan. Berdiri di dalamnya, Tang Ao tidak dapat menemukan cara untuk pergi. Bahkan, meskipun dia tahu bahwa dia telah jatuh dari atas, dia tidak dapat terbang ke sini, jadi dia tentu saja tidak dapat kembali. Saat dia berpikir, dia merasa bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba tampak terdistorsi. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan misterius langsung membawanya ke tempat gelap lainnya. Suara kura-kura hitam tiba-tiba terdengar. Kamu kembali. Sepertinya kamu telah melihat Raja Manusia. Tang Ao berkata dengan suara dingin. Kamu sudah tahu bahwa Raja Manusia telah jatuh ke dalam segel di bawah dan berubah menjadi pohon besar, kan? Tentu saja aku tahu. Dia meninggal 10 tahun setelah dia datang. Itu adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Kura-kura hitam berkata dengan nada mengejek, dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa kandang yang dia buat akhirnya akan menjadi kuburannya. Haha. Sekarang sebaiknya kau pikirkan bagaimana cara membantuku menemukan orang yang kucari setelah kau keluar. Kata Tang Ao dengan suara berat, dan gelombang cahaya merah muncul di sekelilingnya, mengandung aura yang agung dan ganas. Rune dari peta penindasan Ibel Domain Darah Suram muncul di belakangnya. Selama aku pergi dari sini, tak ada satupun di dunia ini yang bisa lolos dari pandanganku. Kata penyu hitam dengan sangat bangga. Kita harus mencoba mencari tahu kebenarannya. Tang Ao berkata dengan ringan, lalu dia mengendalikan kekuatan diagram formasi roh jahat dan mencelupkannya ke dalam lempengan batu di punggung kura-kura hitam. Dengan kekuatan yang melonjak, dia berhasil melepaskan sebagian rantai hitam. Pada saat itu, tubuh kura-kura hitam bergetar hebat, seolah-olah berusaha melepaskan sesuatu yang dibencinya. Kemudian kura-kura hitam berkata, karena kamu telah membantuku melepaskan sebagian segel, aku pasti akan membantumu menemukan orang yang kamu cari. Ras IBL-ku berbeda dengan ras manusiamu. Karena kita sudah membuat kontrak, kita pasti akan mematuhinya. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Tang Ao menatap kura-kura hitam itu dan berkata, aku tidak khawatir kau tidak akan mematuhi perjanjian kita, tetapi kau tidak punya banyak waktu lagi. Mungkin dalam beberapa hari, orang itu akan muncul dengan sendirinya. Saat itu, bahkan jika kita menemukannya, akan sulit untuk mengubah situasi. Meskipun Ibel sangat brutal,
kredibilitas mereka jauh lebih baik daripada manusia. Sebagai leluhur Ibel, mereka sangat ketat dalam hal ini. Karena telah menyetujui permintaan Tang Ao, mereka akan menemukan orang itu apapun yang terjadi. Kuncinya masih masalah waktu. Seperti yang dikatakan Tang Ao, jika sudah terlambat, pria misterius itu akan menyelesaikan segalanya dan muncul dengan sendirinya. Bahkan jika kita menemukannya dan mengetahui siapa dia, itu akan kehilangan semua maknanya. Oleh karena itu, kita harus membuatnya muncul sebelum dia menguasai kota Tishan. Haha, manusia sombong, apa kau pikir ras Ibelku sama sepertimu? Aku bisa melihat semuanya, tidak ada yang bisa lolos dari mataku, bahkan jika dia bersembunyi di ujung bumi, selama ada secercah kesempatan, dia pasti akan terbongkar. Kata kura-kura hitam sambil mencibir. Kalau begitu, sebaiknya kau bertindak cepat. Kata Tang Ao enteng. Dalam kegelapan ini, dia tidak tahu bagaimana menemukan jalan kembali. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sana. Jika dia tidak segera kembali, mungkin keadaan di kota ini akan berakhir. Ikuti aku, kata kura-kura hitam itu dengan ringan, lalu sebuah kekuatan besar dan dahsyat muncul dari tubuhnya. Tang Ao merasa bahwa ruang di depannya tampak terdistorsi, dan saluran ruang terbuka dari udara tipis oleh kekuatan kura-kura hitam. Ia memimpin dan berjalan masuk, menghilang ke dalamnya, menarik napas dalam-dalam, dan Tang Ao secara alami mengikutinya. Dia merasakan tubuhnya berkedip, dan semua yang ada di depannya tiba-tiba menjadi jelas. Pemandangannya luas, matahari tinggi di langit. Setelah keluar dari saluran luar angkasa, dia dan kura-kura hitam muncul langsung di dataran yang luas. Tang Ao sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Kemudian mereka menemukan sebuah gunung yang familiar di ujung pandangan mereka. Itu adalah gunung di kota Tishan. Jaraknya setidaknya ratusan mil dari sini. Sungguh luar biasa bahwa mereka telah menempuh perjalanan sejauh itu. Tubuh besar kura-kura hitam itu tiba-tiba bergetar, lalu ia mencari dengan cepat. Cahaya redup menyala, dan ia berubah menjadi seorang pemuda yang anggun. Jika Tang Ao tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri bahwa ia telah berubah dari seekor kura-kura raksasa, ia tidak akan pernah membayangkan bahwa sosok seperti itu adalah nenek moyang para Ibel. Kura-kura hitam yang telah berubah menjadi seorang pemuda itu menoleh ke arah Tang Ao dan berkata, mulai sekarang, namaku Xiao Xuan. Jangan sampai salah. Kalau kamu menyebut namaku dan itu menyebabkan perubahan kesempatan, menghalangi pandanganku dan membuatku sulit menemukan seseorang, kamu tidak bisa menyalahkanku. Wajah Tang Ao sedikit muram saat mendengar ini. Dia menatap kura-kura hitam itu dan berkata, hanya karena aku memanggil namamu, kau tidak bisa lagi melihat semuanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, manusia sombong, masih banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kamu pahami dan belum pernah kamu ketahui. Pokoknya, ingat saja, namaku Xiao Xuan. Kata kura-kura hitam sambil mengalihkan pandangannya ke arah kota Tishan, dan berkata dengan ringan, orang yang kamu cari ada di sana, kan? Tang Ao mengangguk dengan ekspresi bingung di wajahnya dan berkata, kurasa dia masih bersembunyi di kota, tetapi metodenya aneh dan mustahil untuk mendeteksi keberadaannya. Bahkan jika kita tahu dia ada di sana, tidak akan mudah untuk menemukannya. Itu hanya karena penglihatanmu tidak cukup, kata penyu hitam, dan sosoknya melesat dan terbang menuju ke arah kota Tishan. Kecepatannya luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, dia telah terbang sejauh beberapa mil. Itu bahkan lebih cepat daripada Tang Ao yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menampilkan keterampilan tubuhnya yang tak terlihat. Melihat ini, hati Tang Ao hancur dan dia segera mengikutinya. Keduanya berjalan satu di depan dan yang lain di belakang, dan dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, mereka telah tiba di luar kota Tishan. Xiao Xuan berhenti di gerbang kota dan menatap kota dengan mata aneh. Ada sedikit rasa dingin yang datang darinya. Ada banyak korban dalam pertempuran antara Ibel di kota dan Menara Samsara. Meskipun Tang Ao telah berhenti ketika memasuki lubang, dia masih bisa merasakan bau darah yang kuat dari korban Ibel yang memenuhi kota. Sebagai Ibel sendiri, Xiao Xuan secara alami juga bisa merasakannya, dan lebih jelas daripada orang lain. Tang Ao berhenti di samping Xiao Xuan. Melihatnya menatap kota dengan ekspresi dingin, hatinya sedikit tergerak. Dia berpikir, Xiao Xuan tetaplah leluhur ras Ibel. Tidak peduli apakah mereka Ibel kecil atau Ibel kuat di kota, mereka semua adalah keturunannya. Begitu banyak Ibel yang mati dalam pertempuran sebelumnya. Dia telah merasakan kesempatan itu sekarang. Bagaimana jika dia meledak dalam kemarahan dan menyerang secara langsung? Haruskah aku menghentikannya atau membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Metode ini hanya dapat digunakan sekali, dan tidak akan berguna di masa mendatang. Saat dia masih ragu-ragu,
Xiao Xuan tiba-tiba berbalik dan menatap Tang Ao dan berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak akan bertindak gegabah sebelum kita menyelesaikan perjanjian antara kamu dan aku. Aku akan membiarkan monster-monster itu mengurus urusan mereka sendiri. Itu yang terbaik." Setelah mendengar kata-kata Xiao Xuan, Tang Ao akhirnya merasa lega. Setidaknya sekarang dia tidak perlu khawatir tentang ledakannya. Keduanya melesat dan terbang langsung melewati tembok kota dan masuk ke dalam kota. Aula senjata ilahi dan aula dewa perang telah bersatu sepenuhnya untuk melawan klan Evil. Pertempuran pecah dari waktu ke waktu di berbagai tempat, dan rerun dewa ada di mana-mana. Ketika Tang Ao datang dari luar kota, dia belum melihat para ksatria penghakiman, dan dia masih tidak merasakan apapun ketika dia memasuki kota. Dia ingat dengan jelas bahwa orang-orang dari kuil Dewa Perang telah bergegas ke markas para ksatria sejak awal, dan mereka seharusnya sudah tiba sekarang. Meskipun pemimpin ksatria Templar telah setuju dengan Tang Ao bahwa dia tidak akan ikut campur dalam urusan kota, dia perlu mengisi kembali esensi White Fox dan tidak bisa pergi. Kedua, urusan kota hanyalah hasil perebutan kekuasaan antara kuil Dewa Perang dan kuil Senjata Ilahi. Jadi, meskipun Knights of Judgment tidak ikut campur, tidak akan ada masalah. Akan tetapi, para Evil kini telah menembus segel dalam jumlah besar dan telah menduduki sebagian besar kota. Bahkan jika pemimpinnya tidak begitu tahan terhadap para Evil karena rubah putih dan membasmi mereka di tempat, dia tidak akan membiarkan Iron Mountain City berpindah tangan dan tidak melakukan apapun. Jika Tower of Reincarnation menyelidikinya, dialah yang akan disalahkan. Bahkan jika itu untuk rubah putih, dia tidak punya alasan untuk membuat keputusan seperti itu. Dia seharusnya tidak memasuki kota dan menekan klan Evil. Dengan pikirannya yang berpacu, Tang Ao selalu merasa bahwa ada beberapa rahasia yang tidak dia ketahui. Dia dengan cepat menyeberangi jalan-jalan kota dan tiba di luar tambang di gunung belakang. Sebelum memasuki gua, Tang Ao melihat sosok dingin berjalan keluar. Melihatnya kembali, ekspresi serupa melintas di wajah Chen Qingzi dan dia berkata, "Jika kamu tidak kembali, aku tidak punya pilihan selain pergi mencarimu." Ketika Tang Ao mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan bertanya kepada Chen Qingzi, "Sudah berapa lama aku pergi? Apa yang terjadi di kota?" Waktu yang dibutuhkan tidak lama, hanya 3 hari, tetapi selama 3 hari ini, situasi di kota sangat berbahaya. Sekarang kota Tishan terbagi menjadi 3 kekuatan. Selain 2 aula Samsara dan klan Evil, para penjaga kota, yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Song, telah keluar secara mandiri dan sekarang bersaing dengan 2 kelompok lainnya. Jenderal Song memimpin para pengawal kota untuk maju sendiri-sendiri. Bagaimana mungkin para pengawal kota memiliki kekuatan tempur yang rendah dan tidak ada ahli yang mendukung mereka? Apalagi klan Evil, bahkan jika istana Samsara dan 2 aula lainnya ingin menyerang mereka, mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. Bagaimana mereka bisa menghadapi kedua keluarga itu? Ekspresi Tang Ao memancarkan sedikit keterkejutan, dan dia berkata dengan tidak percaya, lalu wajahnya berubah lagi, dan dia mengerutkan kening dan berkata, "Pria misterius itu yang mendukung Jenderal Song di balik layar, yang memberinya cukup kekuatan untuk bersaing dengan klan Evil dan istana Samsara, kan?" Benar atau tidaknya hal ini masih belum diketahui, tetapi jika dilihat dari situasi di permukaan, memang demikian. Chen Qingzi berkata dengan ekspresi dingin, lalu melanjutkan, "Sejumlah besar ahli telah muncul di bawah komando Jenderal Song, yang semuanya awalnya ditekan di dalam tambang. Selain itu, semua orang yang dikirim oleh Istana Samsara dan Istana Samsara untuk mencari bantuan dibasmi oleh anak buah Jenderal Song dalam perjalanan, dan formasi yang menghubungkan menara Samsara di kota itu juga hancur total. Oleh karena itu, situasi di kota Tishan tidak akan menyebar dalam jangka pendek. Dia melakukannya, pasti dia," kata Tang Ao dengan ekspresi percaya diri saat mendengar ini. Dia ingin menguasai kota Tishan, tetapi dia tidak ingin berada di jalan. Mencari agen untuk berdiri di depan panggung adalah pilihan terbaik. Dan yang paling mudah dikendalikan di kota ini, dan yang paling kuat adalah para penjaga kota. Dan orang-orang yang awalnya dipenjara di tambang itu pasti telah dibawa pergi oleh Atuo. Sekarang mereka telah menjadi orang-orangnya. Ini menciptakan aura yang sangat kuat di sekitar Jenderal Song. Akibatnya, baik klan Evil maupun 2 aula menara Samsara tidak berani menyerangnya dengan santai. Pada titik ini, Tang Ao menarik napas dalam-dalam, matanya dalam, dan berpikir dalam hati. Pria misterius ini memiliki rencana yang matang dan pemahaman yang sangat akurat tentang situasi saat ini. Siapakah makhluk yang menakutkan ini? Dia menoleh untuk melihat Xiao Xuan dan bertanya dengan sungguh-sungguh. "Bisakah kau merasakan kehadiran orang yang sedang kucari sekarang? Keadaan telah berubah. Dia telah memimpin sekarang. Akan sangat sulit baginya untuk muncul nanti."
Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukannya. Xiao Xuan melirik Tang Ao dengan tenang, matanya dipenuhi dengan rasa jijik, dan berkata dengan tenang, mengapa kamu terburu-buru? Dia tidak akan terbang dengan sayapnya. Untuk menguncinya secara akurat, dia harus aktif terlebih dahulu. Bahkan tidak ada jejak kehadirannya di kota ini, jadi di mana kita bisa menemukannya? Apakah kamu benar-benar berpikir aku maha kuasa? Pikiran Tang Ao berubah ketika mendengar ini, dan dia berkata kepada Xiao Xuan, apa yang perlu kamu lakukan untuk menemukan orang ini secepat mungkin? Xiao Xuan berkata, sederhana saja. Kau pergi dan hancurkan penjaga kotanya dan basmi mereka semua. Dia pasti akan mengambil tindakan. Akan mudah untuk menguncinya saat itu. Namun, kekuatan tenaga mereka tampaknya jauh lebih kuat darimu. Kau akan mati saja jika kau pergi. Untuk menemukan pria misterius itu, pertama-tama ia harus bergerak sendiri dan kemudian mengungkapkan kekurangannya, maka akan ada secercah harapan. Namun, saat ini ia telah menguasai situasi sampai batas tertentu dan tentu saja tidak akan muncul dengan mudah. Oleh karena itu, satu-satunya cara Tang Ao adalah mengalahkan para penjaga kota. Namun sekarang di bawah komando Jenderal Song, ada orang-orang yang awalnya terjebak di bawah tambang. Kekuatan mereka umumnya berada di alam suci, dan beberapa dari mereka bahkan berada di alam suci tingkat kelima atau keenam. Totalnya ada lebih dari 20 orang. Tidak mudah untuk memindahkan mereka. Seperti yang dikatakan Xiao Xuan, jika dia pergi sendiri, itu sama saja dengan basmi diri. Bahkan dengan Chen Qingzi, Mantian, Lao Dao dan yang lainnya, peluang keberhasilan mereka akan sangat tipis, kecuali ada bantuan lain yang lebih kuat. Tentu saja, orang pertama yang dipikirkan Tang Ao adalah Knights of Jukmen. Ksatria penghakiman memiliki 10.000 prajurit elit, dan kekuatan rata-rata mereka berada di atas level ke-10 dari alam tempering tubuh. Jika mereka dapat membantu, para penjaga kota pasti tidak akan mampu melawan. Memikirkan hal ini, Tang Ao bertanya kepada Chen Qingzi, Saudara Chen, apakah Anda mendengar berita tentang ksatria penghakiman dalam beberapa hari terakhir? Chen Qingzi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kuil Dewa Perang telah mengirim orang untuk meninggalkan kota Tishan dan pergi ke markas ksatria penghakiman berkali-kali, tetapi tidak ada berita yang dikirim kembali. Sebagian besar dari mereka yang pergi terbasmi. Sekarang tidak ada yang tahu di mana para ksatria berada. Tang Ao sedikit mengernyit saat mendengar ini, lalu berubah pikiran dan berkata, kalau begitu, Xiao Xuan dan aku akan pergi ke luar kota untuk melihat-lihat. Kita mungkin bisa menemukan sesuatu dari markas asli Judgment Knights. Akan sangat bagus jika kita bisa menemukannya. Sambil berbicara, Tang Ao menoleh ke Xiao Xuan dan berkata, pria misterius itu mungkin sudah berada di markas Knights of Judgment. Mungkin masih ada jejak kehadirannya di sana. Ikutlah denganku. Jika kita bisa menemukannya di sana, kita tidak perlu membuang-buang tenaga lagi. Aku tidak peduli. Aku hanya mencari orang dan tidak melakukan tindakan apapun. Kata Xiao Xuan dengan tenang, tampak acuh tak acuh. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tang Ao berkata kepada Chen Qingzi dengan ekspresi serius, apakah orang lain mengalami reaksi atau tindakan yang tidak normal dalam beberapa hari terakhir? Tidak, kecuali Shen Wuzong yang sering keluar masuk untuk menyelidiki situasi klan Ibel, orang-orang lainnya berada di tambang dan tidak pernah pergi. Chen Qingzi berkata, dan melanjutkan keberadaan Shen Wuzong aneh dalam beberapa hari terakhir, dan dia tidak menemukan apapun. Mungkin memang ada masalah. Jangan khawatirkan dia untuk saat ini, biarkan saja dia pergi. Tanpa dia, kita akan kehilangan satu-satunya saluran untuk menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan kepada pria misterius itu. Tang Ao menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan ini karena dia tahu apa yang dimaksud Chen Qingzi. Buatlah keputusan. Chen Qingzi tidak banyak bicara. Karena Tang Ao ingin menahan Shen Wuzong di sini untuk sementara, maka dia bisa tinggal di sana saja. Kemudian mereka berdua berbincang sebentar, dan setelah memilah-milah apa yang terjadi di kota selama 3 hari terakhir, Tang Ao Chai dan Xiao Xuan keluar dari kota bersama-sama. Dalam sekejap mata, mereka meninggalkan kota, dan tidak lama kemudian, mereka tiba di lokasi awal kediaman ksatria penghakiman. Namun, lembah itu kini kosong, bahkan tidak ada satu tenda pun yang tersisa. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa para ksatria penghakiman tidak mengalami kecelakaan apapun, tetapi mengambil inisiatif untuk membongkar kemah dan pergi. Jika tidak, tempat ini tidak akan terlihat seperti tidak ada jejak mereka sama sekali. Berpikir dalam hatinya, Tang Ao berkata kepada Xiao Xuan, bisakah kamu menemukan lokasi ksatria penghakiman saat ini dari sini? Ini tentu saja tidak sulit, tapi mengapa aku harus membantumu? Xiao Xuan menatap Tang Ao dengan ekspresi menggoda dan berkata dengan ringan.
Demi keturunan klan IBLmu, jika orang yang kucari, atau orang-orang dari Istana Samsara, menguasai kota Tishan sepenuhnya, setidaknya 60 hingga 70% klan Ibel di kota itu akan terbasmi atau terluka, dan mereka yang lolos hanya akan bisa bertahan hidup. Tang Ao berkata sambil menatap Xiao Xuan dan melanjutkan meskipun kekuatanmu kuat, kamu belum pulih sepenuhnya, dan ada makhluk yang lebih kuat di Menara Samsara yang belum menyadari perubahan di kota Tishan, jadi mereka belum datang. Begitu kamu bergerak, fluktuasi energi yang dihasilkan pasti akan menarik keberadaan teratas Menara Samsara. Pada saat itu, kekuatanmu belum pulih sepenuhnya, jadi bagaimana kau bisa melawan mereka? Jadi bantu aku menemukan Knights of Judgment dan perpanjang waktu yang dibutuhkan oleh salah satu dari 3 pihak di kota ini untuk menguasai Iron Mountain City sepenuhnya. Ini juga akan memberimu cukup waktu sehingga kau dapat memulihkan kekuatanmu sepenuhnya. Xiao Xuan mendengarkan kata-kata Tang Ao, tatapan matanya sedikit gelap, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu mengancamku? Apakah kamu pikir aku takut? Aku mengingatkanmu, kata Tang Ao dengan tatapan tajam, meskipun aku telah membebaskan suku Ibel, masalah ini bukan hanya urusanku. Aku harap kamu dapat memikirkannya dengan matang. Setidaknya untuk saat ini, kita masih dalam hubungan kerja sama, dan aku tidak memiliki prasangka buruk terhadap suku Ibel. Aku bisa membantumu, tetapi jika kau tidak melakukan apa yang kau katakan tadi, aku akan menjadi orang pertama yang bertindak dan membasmimu. Xiao Xuan berkata dengan ekspresi muram, dengan niat membasmi di matanya, dan kemudian aura misterius muncul dari tubuhnya. Saat riak-riak itu menyebar, Tang Ao merasa bahwa ruang dan waktu di sekitarnya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan aneh. Mereka tampaknya dikendalikan oleh kekuatan yang kuat dan mulai berputar dan berubah bentuk. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Jantungnya bergerak sedikit. Inilah kekuatan yang memungkinkan Xiao Xuan menemukan keberadaan apapun. Dia bisa kembali ke masa lalu. Selama sesuatu telah muncul atau terjadi di suatu tempat, itu tidak akan luput dari pandangannya. Inilah sebabnya dia harus menemukan pria misterius itu. Pertama-tama, pria misterius itu harus bertindak sendiri. Saat dia sedang memikirkannya, dia melihat aura misterius di sekitar Xiao Xuan tiba-tiba menghilang. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia berbalik dan terbang cepat menuju pegunungan di sisi lain. Tang Ao mengerutkan kening dan segera mengikutinya dan terbang cepat. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di luar pegunungan hutan lebat. Xiao Xuan menoleh ke Tang Ao dan berkata, disinilah orang-orang dari Ksatria Penghakiman akhirnya menghilang. Mereka tampaknya mengejar sesuatu. Benda itu agak aneh, dan waktu terdistorsi karenanya. Tang Ao merasa bahwa Xiao Xuan sudah menjadi salah satu makhluk paling aneh di dunia. Sungguh mengejutkan bahwa bahkan dia menyebutnya makhluk aneh. Sambil melihat ke arah pegunungan, Tang Ao berkata dengan tenang, karena kita berada di pegunungan, itu akan mudah. Saat dia berbicara, sejumlah besar cahaya bintang muncul dari tubuhnya dan menuju ke pegunungan dan hutan. Jangkauan persepsi bintang sangat luas. Didorong oleh hal ini, Tang Ao tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk mencari di pegunungan. Yang dia khawatirkan adalah bahwa para ksatria penghakiman mungkin mengalami kecelakaan saat mengejar benda aneh itu. Meskipun Knights of Judgment adalah pasukan yang kuat, jumlah orang kuat di pasukan itu terbatas. Selain komandan, hanya ada 1 atau 2 orang master di alam suci. Begitu sesuatu terjadi pada komandan, prajurit yang tersisa tidak punya pilihan selain melarikan diri ke segala arah. Cahaya bintang menyebar hingga batasnya, dan tidak ada yang ditemukan. Tang Ao melesat dan pergi menuju kedalaman hutan. Xiao Xuan berhenti sejenak, ekspresi aneh muncul di wajahnya, lalu dia mengikutinya. Keduanya sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencapai tepi persepsi bintang. Kemudian menyebar sekali lagi, merasakan ke depan. Setelah melakukan ini 2 kali, Tang Ao tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan berkata dengan kilatan matanya, aku menemukan mereka, di sana, cepatlah, ada sesuatu yang mengepung mereka. Kemudian Tang Ao segera menuju ke lokasi Knights of Judgment yang telah ia rasakan. Setelah menghabiskan sekitar setengah cangkir teh, mereka tiba di dekatnya. Mereka melihat bahwa itu adalah sebuah lembah yang dalam. Pasukan Knights berada di tengah lembah. Cahaya dari 5 elemen menyala, membentuk perisai pelindung yang kokoh. Di luar, di lembah di kedua sisi, sekelompok bayangan hitam aneh terus berkelebat. Tang Ao sedikit mengernyit dan melihat ke arah tengah pasukan. Dia melihat seekor rubah putih tergeletak di sana dengan banyak bekas luka di tubuhnya dan napasnya sedikit lemah. Hatinya hancur. Ia menduga bahwa bayangan hitam aneh itulah yang tiba-tiba muncul dan membawa rubah putih itu pergi, sehingga sang kapten memimpin anak buahnya untuk mengejarnya.
Setelah mereka akhirnya menyelamatkannya, mereka terjebak di lembah itu lagi. Xiao Xuan sudah merasakan bahwa bayangan hitam itu agak aneh. Bahkan waktu pun terdistorsi di sekitar mereka. Kekuatan mereka tentu saja sangat mengerikan. Para ksatria penghakiman hanya bisa mempertahankan diri dengan formasi untuk menghindari serangan mendadak. Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang. Jika terlalu lama, mereka akan terperangkap sampai mati. Melihat ini, Tang Ao tidak ragu lagi, dan terbang menuju lembah dalam sekejap. Ketika dia mendekat, dia tiba-tiba memegang tombak perak di tangannya, dan menembakkan seberkas cahaya tombak ke arah lembah di kedua sisi. Menghadapi tombak Tang Ao, bayangan-bayangan gelap itu mengeluarkan lolongan aneh dan tajam, lari ke segala arah, dan menghilang ke dalam pegunungan dan hutan. Sosok mereka tidak dapat ditemukan, hanya napas dan suara aneh yang dapat terdengar, menunjukkan bahwa mereka tidak jauh. Pemimpin pasukan melihat Tang Ao dan memerintahkan agar sebuah celah dibuka agar dia bisa masuk. Setelah mereka berdua bertemu, Tang Ao bertanya, "Tuan, bagaimana Anda bisa terjebak di sini oleh benda-benda aneh ini?" Pemimpin para ksatria berkata, "Ceritanya panjang. Kenapa kamu ada di sini?" "Tentu saja aku di sini untuk mencarimu." Tang Ao tersenyum tipis, menoleh dan melihat ke arah pegunungan dan hutan, lalu melanjutkan, "Ini bukan tempat untuk bicara. Mari kita mundur dulu. Kamu pimpin pasukan untuk maju dulu. Aku akan menjaga bagian belakang. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal aneh itu. Tunggu saja aku setelah kita keluar dari pegunungan." "Baiklah, hati-hati." Sang komandan ksatria bukanlah orang yang ragu-ragu. Sambil berbicara, ia memerintahkan seluruh pasukan untuk membongkar kemah dan keluar dari pegunungan. Tang Ao memegang tombak perak di tangannya dan terbang ke udara. Persepsi bintang menyebar, meliputi seluruh hutan. Cahaya tombak yang terang terus menyala di tangannya. Begitu dia menemukan benda-benda aneh itu, dia akan menusuknya dengan tombak. 1010.